kada memagi-magi nang kada le halala nang pongalata lolo itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa engkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mania maka ada memagi-magi nang kadale halala nang pongalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para orang kau dipakai maka siang, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na lolongan. Makanya tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak ijama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange, o kumana minya tak gato. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah dan jamaah tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di bab di hadis pertama itu niat. Nah sabah dijajin kata masuk paja sunnah kudun rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Kata pur masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Kalau janji masuk pada sunat Tahiyatul Masjid, dia sholat sunat taubah yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya seni niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian, inarong pa makadaka, sininna agagai ijamai okulino, iya mitu nanca jama-jama lino na rekodena komonia emon. Mereka begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majo kenang palok minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Sedelah demi perbedaan. Itu hanya pada niat. Dan niat itu tugasnya hati. Tanya tugasnya timui. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibuat. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironon ruya ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lai boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve napa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu maka ada alifu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napamuita alimu joka. Palatu yo koro kento komelolo. Ya kolatu no koro napamugat tarewa pemang, parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Palatu napa mugat tanapa mo ya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala joka na. Salamat ko to. Tapi ya ko tak pangalay tama memang aja joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya itu nang istilah maka adalah tu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada ada memang Pak Gurong yang tahu sebab masengke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak. Itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah.
Lawita catatanna dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasyuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito ng kamana istilah biasa ng pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, ya ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem minno, yan ko Rabu terakhir di bulan Safar. Yan naroon nasa Jawa, Rabu kesan. Nasa tangkalingan daw. Ito oto'y balo na ciatarala, bola mi balo na ciatarala, suruh mamalkang ito. Bismillah, suruh bacay 768 kali. Ya kau nak baca munya itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagana melo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasangi ilmu tasawuf. Nah sama ayah nak kena makar wa isa na iya kau tasawuf net. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pak tasawuf dia nak buruk malasai. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu tidak, dia nak buruk malasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni si tahu dosa na nasusu pemalakala. Jadi Mariomi kumalasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko din na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulangi malasa masih lebih. Ramagam na po yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita siya sosiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Mali itu mengatakan begini. Tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, mampat di mana ngelilena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Mali. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu tiga Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa bato mita umatin atau makbura, tapi tomelo mi medisi. Kalau pikir, gina namanya gak makukuha cede-cede mapasala cede. Jadi pakai, ya kuya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa berdoa, pun ya kuya lasai wala sa pacalang, tak dampagi dosa aku. Tapasawi lasa. Ya kuya lasai wala sa patamba tepo, talenga sa baraka mulai. Kali kay ujian. Ya kuya lasai wala sa pasusu dosa. Aja tapasawi lasa aku pun narekodin mau paci dosa. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tuh tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu bomo ke WC jarang selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh, bulu ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya.
Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi engkau pak doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tapalah ya. Tapalah nih. Apa coba? Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epon milau alin runga ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenanak ya tengah culuk ko mondrina pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agana sanabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga kuy pigaw natolak dale pada pulsoda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujur na pakai HP na biasa nalulukan aku. Kacamata, iwa jujur na. Itu terutama makun raya, dastar na. O kacang kiri nala ng kauna, dastar na binagatar. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje, lulukan di jolok. Ya bana tuh lulukan. Maka dia urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa mau lulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DC. Maka dapat dengan kamu betul kan aku pak balu ya pada di mapatarala ko kosong pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya, makanya pantangan ini itu apalagi di kan pasar dekat nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto mantau pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining minato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dina kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kalingki baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kalingki, baru ibu jari. Agak nasa. Ia tu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matok pak kanukoy pak katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matawa. Supaya yero kan kuy lagay ko atakalemu din apat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jin ka makalicupo kewana kan kuy. Itu namanya jin kuku. Nah, itu ampai nabita natangi matawa kilala kamaray.
Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata pak jala kipas jala masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca nasa di masih seliwang itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia kubunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nadena normal batin anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai to ngotot tariolo karena ada ilmunya. Malai cermin nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makada makuye. Makoda wae kada alabano cermin mutaruh kuyawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad, Ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ya miro mege baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topak doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Tanya kibuaki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sudah ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau meki masam pajang kau nirotama sampai jasuna. Meki mengaju kau kirotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus. Kau kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan nih Pak Bu, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba uki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubashshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba uki onro mihrab mengilodo. Makanya tuh onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Tak Jabir Rahman Abu Dali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya,
si tangan menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewot, na digana tamparan mo to melo di guru ta. Digadi ko pang. Mereka rewot, kaya guru tatampo tilalamitan. Yawanang kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun, asa mana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka si tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria. Kadira kana na, di makri tahu mana ji. Malo nak makun ray, na piaray. Gitu. Sana na piara na anak-anak darah mo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana. Ganai nakiborang kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadah imamnya 2 lapis. Oh itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadah imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kan na bisa to. Denasu ko kamera. Apa ya Nabi Zakaria piara nak darah na piara tongang. Na pertama ko kamera panalacak polis aliwa. Na paling nama katani kunci na denasu. Yo pi di kong kana tanah darah ya ling kunci motor. Yang galak joka. Itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampajak wajada indah hariskan. Tuliang kadale na rutu angka buah-buah. Padi dimakan aja nang kaduriang nguko na tanya waktu duriang. Nah itu kata pertama. Nanya maktani gonci na kamara. Makanya Nabi Zakaria kan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Pulikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagal langsung na paturo pong Allah Ta'ala. Kau kinra na masampay iban orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Pulikin roy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sabade na matapa Nabi Zakaria, masak tanya ko Nabi. Makunra-kunray mo. Manang kagagaw ko ilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, "Inna Allah agak sana anna laki haza." Maka huwa min indillah. Anna Allah yubasyiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria, maka dama ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala melupak ke dalam kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria maka dawe itana namun roka aku bola aku milau docik di milau anak mi nadinang kan terima magi ya nak makun-kun raya ni terima barat kita nia boleh na sabari iya unron nya makanja na sura na petu makana asuko ko tunia tama sura mas sunurena keluar saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampajan. Aga nilaw. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana talinga anak ko. Matangangi tatto masampajan nilaw do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria na turu malaikat boleh rilangi lawyo ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko pong Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tekong kaaga mustahil o kokorotamu milodong. Itu tembus. Makanya guru ta ang kadui o kuyawanang kamulon na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tiba corona sebab ini runtuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda.
Kau dia toko bandre na lamari masampaja lari kilo-kilo na kadiray. Angkat ako kadiray lari kita mo kamaran. Baru kita ko kamaran lari sekilo sa liyon. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imamnya. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu dipaku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafannya. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi sibak kamae badal maktubah bi sholatil maktub sesudah sholat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau begini. Kayak tidak pernah tidur. Nah itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung udah cila atau tak. Kalau bunyi itu ting. Jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumak dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumak dengung itu. Atau kasih begini jangan ditutup biarkan dia bunyi. Tapi berdoa dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Ya ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali baru dia jilat kaki depannya baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal wala pulang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting wabil azhari hum yastaghfirun
di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi Andre mo ki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asal subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setahu pandrita maka ada macam apa ogi. Ada 5 cabai di batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asal subuh. Makanya kong ke Arab atau maka masih bisa makan kalau imsak langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil dipak doang Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana sapu jagat. Ya sana sapu jagat sini na isa nalino wa dingo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru tak Kiai Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudi betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngamanya itu nak. Ya kunis sanita itu bahaya. Enggak luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak, ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan na lino ta chinay tilawi talisar ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru tak Kiai Rahman modalnya. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan na lino machinay ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingagan nalino macinai. Minta di situ.
Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Panca jadi cengat to kak pong ko surimundri. Aja ta cala kak gara-gara ibilawi. Wakina azabanar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na to nakrapata sa puwe. Iya mitu tau misang-isat na padongang ko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na to na masya. Tapi nasubot itu pak. Karena ya aku berhubungan badan minta ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jadi. Tuh, kok paboto to jadi. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkias jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya angkat di ilolongan awan dia ke Majara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mania maka dah memagi-magi nang kadale halala nang pongalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na lolongan. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa inna ma likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na najama tahu belum tentu. Makanya itu niat apa kenapa dalam kitab hadis arba'in Imam Nawawi itu di bab di hadis pertama itu niat. Nah sabah wa dijajin kata masuk paja sunnah kudun rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angkat topor masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama tapi karena niatnya beda itu bisa beda salatnya. Wadi janji masuk pada sunat dulu masjid, dia sholat sunat taubat yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya seni niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai okulino, iya mitu nanche ijama-jama lino na rekodena komonia emon. Mereka begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majuk kenang palok minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Tidak ada perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati, ternyata tugasnya timu. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampe to matot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibuat. Oh. Lego-lego itu lego-lego itu kan istilahnya tempat ironomria ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve napa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la khawla wa la quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu makada alipu. Makada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yo koro ken ko melolo. Ya kolatu no koro napa mu terewa pemang, parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim.
Latuin apa? Mugatan apa sa mo ya ko mugatangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala jokan. Salama ko to. Tapi ya ko tak pangalay na tama pe mang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito ng kastila maka dalatu memang ko napajoka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada dia memang pagurong yang tahu sebab masengke. Baru dianggap itu ilmu. Sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Lalu itu catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita nauki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito ng kamana istilah biasa ng pagurong, kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, ya ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicemino yaniko Rabu terakhir di bulan Safar. Yanaro nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkalingan to. Nah, itu otoy balo na ciatarala, bola mi balo na ciatarala sulul mamalkang itu. Bismillah suruh bacai 768 kali. Ya kau baca mu itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk rogagan milo na balo tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nasaba yan ang kanamakarwa isa na iya ko tasawuf na. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pa tasawuf dia nak murah ko malasay. Kalau hikmah mabura. Baka mati ke setan nasa ngalena to. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak, dia nak murah kemalasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni sitau dosa ana nasusuko Allah Taala. Jadi mariomi kumalasay makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulangi malasa masay lami. Ramagam na jipong yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita siasusiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Mali itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, mau di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Mali. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu tiga Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia na sama tumita umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medisi. Kalau pikir itu jadi kan beda. Jadi kalau kita dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa berdoa, pun ya aku ya lasai wala sa pacalang tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasa. Ya ku ya lasai wala sa patamba tepo kay talenga sa baraka mulai bi. Kali kay urjian. Ya ku ya lasai wala sa pasusu dosa aja tapasawi lasa ku pun na rekodin ang paci dosa. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tu tak ada deh alasan kok kata jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu.
Si bawa di belakang daun pintu, si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu bomo ke WC jarang selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh, 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Maupun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alin runga ngalokoridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenanak ya tema culuk ko mondrina pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agar nasa minta 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga kuy pigaw natolak dale 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujur na pakai HP na biasa nalulukan aku. Kacamata, iwa jujur na. Itu terutama makun raya, daster na. O kacang kiri nala ng kauna, daster na binagatar. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje, lulukan di jolok. Ya bana tuh lulukan. Maka dia urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa mau lulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DC. Maka dapat dengan kamu betongan aku pak balu ya penawat di mapatarala kok sore pesa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya. Makanya pantangan ini itu apalagi di kan pasar dekat nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto mantau Pak Kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining atau batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dina kena panah. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kalingki baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu.
kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasab. Ia tu teko makiro batena matobak pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Dena mau tu matobak kan ukui pak katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu pun apa matobak. Supaya ia rokan ukui laga kuat kalemu dena patu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jin kan maka dicupuk kewan kan ukui. Itu namanya jin kuku. Ah, yana tu ampai nabi tanat yangi matobak kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabak jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ia pernah baca kena saat masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Umi Sibyan. Ah, ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Umi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko mi cicak emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia bunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Umi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai to motor tariolo karena ada ilmunya. Malai capming, nah taruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Umi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makuye. Makodawai kada alabano cermin mutaruh kuyawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas ada Umi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topak doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Tanya kibuaki mihrab. Biasanya mihrab on Ramadan sampajak. Man abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawrin minal ahwalil muqtahim ya rabbi lil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al qarani Isa hadratin Nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya tuh Quran imamiyah segini bukan mustahil. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi adina Tumalabisa Pak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, terkhusus sahabat kami Ustaz Asri dan juga Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Tilodongi, Mamadi Mali, Maipaturungan, Atenang, Mabri, ia mulai nasibua untuk kehidupan dunia dan sekaligus menjadi yang dalam baraka lalu bermulina pengalatan mati insyaallah. Hari nondoi bulan selamat diberikan ketenangan dasarkan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena ceramah ini adalah ceramah tasyakuran. Ceramah untuk bersyukur nasabah partai dari Allah Ta'ala ke alena Sohibul Bait kuasanya rona puranita mah ternyata baru dikasih masuk. Jadi insyaallah pasangin ke alena Sohibul Bait yang matu koni kukurake mas sempajang nisa sempajang sunnah hajat kemudian baca suratul Baqarah baca suratul Baqarah lebih terbagi. Jadi kelingi anak tak nabaca misalnya sih besok apa kita bagi supaya bisa selesai satu surah dicemok. Jadi sebab umumnya Ibrahim mulai itu disunahkan membacakan suratul Baqarah di pertama pas buka Ibrahim benih buka yatim. Jadi itu penting. Kemudian saya ajarkan tadi ya rumah kanja ipakai sebab berdasarkan hadis sekaligus ayat Al-Quran. Yang pertama okubolata mak dari selengi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia negang kayak ibere selengi boleh ibere selengi aleta apa iya ku yero boleh kita dari selengi tanya aleta. Jadi akadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa dari selengi aleta assalamu alaina. Napa dari selengi malaikat engkau kilala mulata. Makanya ibaca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu berdasarkan Quran surah An-Nur. Maka dari Allah Ta'ala Faiza dahal tunggu yutakum fasallimu alayya kau tama ko kilalan na bolamu dari selangi alayhi. Jadi aku makadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh dari selangi itu nasama iya kue pae itu gak ada benda mati masih kiriman nih. Maka onrongnya maka puja onrongnya mas sepanjang itu tidak pernah berhenti berzikir. Jadi itu maka mati sama dia nak kedo. Tapi maka dia nadita tidak ada benda di muka bumi yang diciptakan oleh Allah kecuali semuanya berzikir kepada Allah. Dia gaga tu sewa-sewa namu batu masih kiri tu. Angka sikiri na memang tu. Olo-kolo yang kasih kiri aja tak ada di tahu ini maka tahu tak kalau pemani masih kiri. Urapi masak panjang dibaca subhanallah kata lu puluh tahun dia di rona sikiri. Iya jadi padahal semua benda itu berzikir.
Bahkan maka dina dita ya kung kaaga-aga pura monroy masampaja ya ko mate ko terima rani itu mengilau dolor ipo Allah taala. Dan itu kala menjadi saksi. Nya tu ampai ko to masampaja to kalete-lete. Pura ki masampaja paralu lete ki masampaja sunna. Na siki masampaja sunna lete siki. Maka remaja tu kalelelele supaya mega sakti. Ya, mega nilau doang ni. Tapi setelah itu Makira katana. Makanya kau tamaki dari selangi jolo. Semua yang ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia toro ibaca, nasabak ia tu jinge, materu ko si bawa ki. Iya kau tamaki kilala bolata macio to. Nasabak ia tu kau pole joka pada rona ia. Saya dari naik mobil jauh. Pasti kaji macio. Tidak mungkin tidak. Dia menirita. Tapi pasti yang kamacuri ki. Aya naro ko toma beresalan, ya naro tutu ipintun na jinge supaya dia natama. Padahal WC. Apa ya lo jinge kade kang ronna? O komitasi yang monro. Ya se na wae. Tapi de kang ronna ya kung kayu madari ko nitu monro. Ya na tuna madari ka taw nalasay. Cuma idi ko nalasay ki siya ngota ki. Apa to ditolono ko bawangnya gaga. Teka makiro. Ini na panipede na lasay na sa wago takutongan na hiye. Apa tuh lina pandre na? Makanya kung kalasay aja talokoro. Jadi itu tempat paling bagus yang mihrab. Jadi makon itu ya kung kagaga aju maraja mitang bana tulisan bulu-bulu ko mandat pe angka ko tu maca itu ko itang bangi. Maka ada kecaran suruh saya belajar tasawuf sama guru. Tapo daman di maka ade ko may katambang itu ko baje. Ya mo na lang suta tambang. Iya kung katawo ko bolay na isurong made na pe itatay bolay. Di na macai yo po ko tatatay bawan nang kayasa ya ta macai na. Makon itu namanya kataw nalasay. Maka dito pandita. Di mo itay suruh memang imade. Bicara jadi di muki okoro. Maka deh mereka itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat, cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas, tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut tesenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku rangin ada komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafannya. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi sibak kamae badal maktubah fi sholatil maktub sesudah sholat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau gini. Kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting. Jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini jangan ditutup biarkan dia bunyi. Tapi berdoa dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh itu berdoa.
Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal wala pulang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ini tuh sampai makan Nabi sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre Muki jolo tate talu tate apa tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ni sa tau pandrita maka ada macapa ogi. Madar 5 cawe ni batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau maka masih bisa makan kalau imsak langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil dipak doang Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana sapu jagat. Ya sange sapu jagat sini na isa nalino wa di mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru tak Kiai Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung.
Dan saya tanya ke guru tadi Patahudin, betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunisan itu bahaya. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Oke gak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan na lino tacine tilawi kalisari ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru takya jadur rahmana modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, decengagan na lino macina ilawi. Ya ko sepeda, ilawi sepeda. Ya ko motor, ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepangi decengagan na lino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah, pancaji dicengat to kak pong ko sorimondri. Aja ta cala kak gara-gara ibilawi. Wakina azabannar, aja ta pakai sai ka api neraka gara-gara iya. Makanya na to nakrapata sa pue, iya mitu tau misang-isat na padong ng ikonisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na to na masya. Tapi nasubot itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan minta ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jadi. Tuh, kok paboto to jadi. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya angkat di ilolongan awan dia ke Majara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mania maka dah memagi-magi nang kadale halala nang pongalata lolongan untuk keluarga aku dan diri-diri aku. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na lolongan. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa inna ma likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na najama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis arba'in Imam Nawawi itu di bab di hadis pertama itu niat. Nah sabah dijajin kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angkat topor masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama tapi karena niatnya beda itu bisa beda salatnya. Wadi janji masuk pada sunat dulu masjid, dia sholat sunat taubat yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya seni niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian, inarong pa makadaka, sininna agagai ijamai okulino, iya mitu nanche ijama-jama lino na rekodena komonia emon. Ya kan begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majok kenang palok minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Tidak ada perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati, ternyata tugasnya timu. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibuat. Oh? Lego-lego itu Lego-lego itu kan istilahnya tempat ironumriya ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve na pa joka.
Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu makada alipu. Makada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa mo ita alimu joka. Palatu yo koro ken ko melolo. Ya kolatu no koro napa mo gattarewa pemang. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Palatu napa mo gatta napa sa mo ya ko mo gatta napa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala joka na. Salamat ko tu. Tapi ya kok tak pangalay na tama memang aja joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya natu nang kastila maka dalat tu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada dia memang pak guru yang tahu sebab masengke. Baru dianggap itu ilmu. Sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito nang kemana istilah biasa na Pak Guru, kaya sa Capu Araba, kaya sa Mapu kami si kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Capu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, ya sa Capu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicemino yaniko Rabu terakhir di bulan Safar. Yanaro nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkalingan tuh. Nah, itu otoy balu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, sulul mamalkang itu. Bismillah suruh bacai 768 kali. Ya kau nak baca munya itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk rogagan na milo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasabah ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nah sama ayah nak kena makarawa isa na iya kota tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu patah tasawuf dia nak burak kemalasay. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan nasa ngalin atau sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu tidak, dia nak burak kemalasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni si tak dosa ana nasusuko malatala. Jadi mariomi ko malasa makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulang malasa masih lebih. Ramagam na jipo yang tulina cala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita sesusiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Mali itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, mau di mana ngelilena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Mali. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu dia Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa tumita umatin atau makbura, tapi tomelo mi medisi. Kalau pikir itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah.
Nak konakan nakilasa berdoa. Ipun ya ku ialah saya bila sa pacalang tak dampangi dosa aku. Tapos sa wila sa. Ya ku ialah saya bila sa patamba tepo kay talenga sa baraka mulai ini. Kali kay ujian. Ya ku ialah saya bila sa pasusu dosa aja tapos sa wila sa aku pun na rekodin ang paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tuh tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu gue mau ke WC jarak selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di masengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin malaikat Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ku pengalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mampun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alin runga ngalokoridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Pak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenanak ya tema culuk ko mondrina pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan. Bukan daif. Daif saja diamalkan. Kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agar nasa nabita. 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga kuy pigaw natolak dale 40 soda. Nomor CD sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujur na pakai. HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata. Wajujud na. Ito. Terutama makun raya. Dastar na. Kung kacang kiri nala ng kauna, dastar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan di jolok. Ya mana tuh alulukan. Maka dia gurutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tuh wajujue pure mu pakai muludu napa mululukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa itu
Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan ini. Itu apalagi di kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi aku telah kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasab. Yaitu teko makiro batena matok Pak pada hari Kamis, dena kasia-sia itu tena mati. Jadi namo tu matok Pak kan ukoi Pak kato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matok Pak. Supaya yero kan ukoi laga kuat kalemu dena patu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewana kan ukoi. Itu namanya jin kuku. Yan itu ampe nabi tanat yangi matoma kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh tahu Pak jala kipas jalan masih tapi mau perlu apa pindah dina. Ya pernah baca kena saat masih seliwon. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko mi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu na dena normal batin anak tak kedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataro kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye, makoda kada alabano cermin mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Makanya banyak hal itu Bapak Bu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topa doangan nasabak unrong. Itu. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Oke kah? Di Mekah. Ada tempat itu. Kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang.
Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau meki masam pajang kau nirotama sampai jasuna. Meki mengaju kau kirotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus. Kau kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adathul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan ibu, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassyiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memmaleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya turun imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Abu Dali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan mo to melo di guru tak. Digadi kupang. Mereka rewot, kaya guru tatampo tilalam kita. Yawanang kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka siguro tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria. Kadir ka na. Ima ka dito mana ji. Malo nak makunray, napiaray. Gitu. Sana napiara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiburangi kamera di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sudah ada imangnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sudah ada imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam dia nasu kan dok na bisa tau dia nasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara pa nalacak poli saliwa na paling nama katani kunci na dia nasu yo pudi kong kana tanah darah ya ling kunci motor yang gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi ko nabawangi Andre na buka kamara na jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ini Al-Quran ayat tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan tuliang kadale narutu angka buah-buah padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya waktu duriang dan itu kata pertama nanya maktani goncina kamara makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza podangi Maryam polikin roy agana sa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung na paturu pong Allah Ta'ala kau kinran masampaya iban orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza polikin roye maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria masak tanya aku Nabi makunra-kunrai mo manang kagagaw kilala ni ka bawah ko makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka dama ni Maryam inna Allah agasana anna laki haza maka da huwa min indillah Anallahu yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Jadi ia mana nama tapak Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalam kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nah dia nang kanai terima magi ya nak makun-kun raya ni tadi mabarat kita niya boleh nasabari iya unron nah
Unron nanya makanja. Nah sudah apa itu makanya asuko kutunia tama. Sudah masuk Nurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tato masampayan. Agan nilaw. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Innaka sami'ud du'a. Milaw miana. Telinga anak po. Matangangit tato masampayan nilaw do. Langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampayan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawyo ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani. Tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tepung kaaga mustahil o kokoro tamu milodong. Itu tembus. Makanya guru ta angka dui o kuyawanang kamulon na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tiba corona sebab mimi runtuh dui. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kalau dia toko bandre dalam lima sampahnya lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru kita ke kamaran lari sekilo sadio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat di mujabah. Ini baru bicara tempat. Macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah. Baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia menurut Tasenur, ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafannya. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya ninjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bagi si bakamae badal maktubah bi sholatil maktub sesudah sholat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau gini. Kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting. Jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat.
Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Ya, ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal wala pulang atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi Andre Moki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asal subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrita maka ada macam apa ogi. Madar 5 cali ini itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai.
di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka cik di Pak Dogang Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mari baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana-sana sapu jagat. Ya sana sapu jagat sini na isa nalino wa di mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru tak Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudi betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunisan itu bahaya. Enggak luar biasa itu. Karena itu tembus. Oke gak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan na lino ta chinay tilawi talisar ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru ta Kiai Rahman Amudale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan na lino machinay ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepangi decengagan na lino machinay. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji dicengat toka po ngoko suri mondri. Aja ta cala kak gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar, aja ta pakai saika api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nakar patah sopue, iya mi tu tau misang-isat na Pak Dong ko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan minta ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jadi. Tuh, kok Pak Boto to jadi. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkiasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya angkat di ilolongan awak dia ke Majara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mannya imah kada memagi-magi nang kadale halala nang pongalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na lolongan. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa inna ma likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sininna pagkasiwengi, sininna jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang. Magi na sebab melo mi manci jale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nah sabah dijajin kata masuk paja sunnah kudu 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angka topur masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama tapi karena niatnya beda itu bisa beda salatnya. Kalau dijanji masuk pada sunat dulu masjid, dia sholat sunat taubah yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya ya seni niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian, inarong pa makadaka, sininna agagai ijamai okulino, iya mitu nanca jama-jama lino na rekodena komonia emon. Mereka begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majo kanang palo minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada.
Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu, istilahnya untuk menyampaikan risalah, itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu, Pak. Sedelah demi perbedaan. Itu hanya pada niat. Dan niat itu tugasnya hati. Tanya tugasnya timu. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampe to matot tadiolo idi ogie, angka lego-lego nakibua. Oh. Lego-lego itu kalau Lego-Lego itu kan istilahnya tempat ironun ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu maka ada alipu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa mo ita alimu joka. Palatu yo koro ken rekomendollah. Ya kolatu no corona pemugat terewa memang parewa. Kemudian engkau melanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Palatu inapa mugat tanapa mo ya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala jokan. Salamat ko to. Tapi ya ko ta pangalay napa tama memang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya natu nang kastila maka dalat tu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada ada memang Pak Gurong yang tahu ini sebab masengke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito nang kamana istilah biasa ng pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru na sa ni Chapu Araba, yan na rabu terakhir setiap bulan ya ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem minno, yan ko rabu terakhir di bulan Safar. Yan naroon nasa Jawa ya, rabu kesan. Sa tangkalingan to. Ito otoy balo na ciatarala, bola mi balo na ciatarala, sulul mamalkang ito. Bismillah, suruh bacay 768 kali. Ya kau nak baca munya itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk rogagan yang na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasabah ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nah sama ayah nak kena makar wa isa na ya kau tasawuf ne tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pat tasawuf dia nak burak malasai. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan nasa ngalen atau sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu tidak, dia nak burak malasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni si tak dosa na nasusu pemalakala. Jadi mariomi ko malasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko din na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulangi malasa kasi alam ni. Ramaga mo na po yung tuli na chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa.
Ya makanya Nabi kita sosiwani minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, mau di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in syukur. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu di Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa batu mita umatin atau makbura, tapi tomelo mi medisi. Kalau fikih itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak kilasa berdoa. Pun ya aku ya lasai wala sa pacalang tak dampagi dosa aku. Tapos sa wila sa. Ya ku yala sa wila sa patamba tapo talenga sa baraka mulai ini. Kali kay udian. Ya ku yala sa wila sa pasusu dosa aja tapos sa wila sa aku pun na rekodin ang paci dosa. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tu tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu bomo ke WC jarang selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh. 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ku pengalata langsung pun Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncau. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alin rungan ngalokoridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Pak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empena ya tema culuk ko monri na pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agarna sanabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga kuy pigaw natolak dale 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah lulukan ibu jujur na pakai, HP na biasa na lulukan makoi, kacamata, baju jujur na, itu
terutama makun raya dastarna o kacakiri nala ng kauna dastarna binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan dijolok. Ya bana teman lulukan. Maka dia guru tak, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa mau lulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dapat dengan kamu betul kan aku pak balu ya pada di mapatarala ko sore pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya makanya pantangan ini itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining ni nato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Yaitu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia itu tena mati. Dena mau tu matok kan ukui pangkatu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matoba. Supaya yero kan ukui laga kuat kalemu dan dapat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukui. Itu namanya jin kuku. Ah, yan itu ampai nabi tanat yangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau pala pindah dina. Ya pernah baca kena saat masih seliwang itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ah ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai makna Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai tuh ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming, nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye. Makoda wae kada alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo pui di ya miro mega baca ensiklopedia bid'ah.
kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan na pak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan na sabak wetuh, angka to pak doangan na sabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kekah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sampajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata, lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinamakan dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasih mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adathu al-malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anakna, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya turun imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu nabagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya. Si tengah menerima sempajang dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot na digana tamparan mo to melo di guru tak dikadi kupang mereka rewot kaya guru tatampo tilalam kita ya wanang kagulong dan tidak pernah habis. Iya ya kota minana yang malah na capuri asa wala mana pun asa ngalamana ni na dali mo to angka silo milo maka si tampur dalam dan itu tidak pernah habis kilwi pole itu Al-Quran ayat memang tu rampe kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana nah imak dito mana ji. Malo nak makun ray na piaray. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana genai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab itu 2 anak tangga makanya tuh sampai sujadana imangi 2 lapis itu itu malah dasar maka nih 2 lapis sujadana imangi tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam dari situ ambil dalil nah, makanya itu Maryam denasu kan do na bisa to denasu ko kamar apa ya Nabi Zakaria piara nak darah na piara tongang na pertama ko kamara pa nalacak poli saliwa na paling nama katani kunci na denasu yo pi di kong kana tanah darah ya ling kunci motor yang gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi ko nabawangi Andre na buka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan tuliang kadale narutu angka buah-buah padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya waktu duriang dan itu kata pertama nanya maktani goncina kamara makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza podangi Maryam pulikin roy agana sa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung na paturu pong Allah Ta'ala kau kinran masampaya iban orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza pulikin roye maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sabade nama tapa Nabi Zakaria masak tanya aku Nabi makun raimu mana kagak aku kilala ni ke bawahku makanya
nanti Nabi Zakaria itu diam, maka damani Maryam, inna Allah agak sana, annalaki asa, maka da huwa min indillah, anna Allah yubasyiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria, maka damani inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna, dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa, Nabi Zakaria, tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadi nang kana terima magi ya nak makundra kundra ya terima barat kita nya boleh nasabari iya onron nya makanja na sura na petu makana asuko kutunia tama sura masuk nurena keluar saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatau mas sampajan agan nilau rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak po. Matangangi tatau mas sampajan nilau do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi mas sampajan Nabi Zakaria na turun malaikat boleh hilangi lawik ko hilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat seperti balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al qarami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al qarami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda kita benar dalam lima semuanya lah di rumah kita benar dalam kita kamar tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal kontrol membuang kotoran tapi tempat berdoa dengan Allah makanya doa kadang lambat ini baru bicara tempat itu suratul mustaqim suratul ladzina jadi ini baru bicara tempat jadi itu tempat paling bagus itu mihrab makanya itu alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi alina Tumalabita Pak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, terkhusus sahabat kami Ustaz Asri dan juga Sohibul Bait, Sohibul Hajat Tilodongi Mamahimali Nepaturungang Atenang Mondroini ia bola angkai nakibua untuk kehidupan dunia dan sekaligus menjadi leteng lalat baraka oleh surmundri nampung Allah Ta'ala mati insyaallah dimali nonroi bulan selama diberikan ketenangan dasarkan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, situnganna cara main ini adalah cara mata syakuran. Cara untuk bersyukur. Nasabah pagkilalik na po Allah Ta'ala ka alena sahibul bait wasangirona kurang hitam ternyata baru dikasih masuk
Itu. Jadi insya Allah pasangi lako alena sahibul bait. Kegero yang Ya pertama matu ko adalah ni kupuraki masampajang misa sampajang sunnah haja mereka. Tidak ada yang membangunkan. Kemudian Tapi kita bangun dari baca seakan-akan suratul tidak Baqarah. pernah tidur. Biasa kan Kita kalau baca bangun di suratul begini mata. Baqarah. Wanita Itu bagus. langsung mata itu melalui Jadi kayak kali tidak ini pernah tidur. anak Nah, itu tak doakan. nabaca misalnya si Maka pada besok saat itu jangan tinggalkan ngapa tempat. kita bagi itu supaya bisa selesai satu Yang surah kedua ketika telinga kanan dicemok. Jadi nasabah bunga yunri boleh makben itu disunahkan membacakan suratul Baqarah di pertama ya. Pas bunga yunri makben bunga elektrik. Rasul itu mengatakan tidak akan Jadi bertelinga itu umat penting. kecuali saya. Kemudian saya ajarkan tadi ya rumah kanja ipake nasabah berdasarkan hadis sekaligus ayat Al-Quran. Ya koto tama okobolata mak beresan lengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dinagang kaya iberesan lengi boleh ini juga jarang. Ketika iberesan lengi ti aleta. kucing tidak keluar. Apa iya ko yero boleh ini tagang selang itanya aleta. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini. Jadi akan arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napata beresalangi aleta. Assalamualaikum. Napata beresalangi malaikat yang terpilala bolata. Makanya ibaca assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nabi mengatakan berdoalah karena engkau Itu berdasarkan Quran surah An-Nur. Maksudnya Allah Ta'ala faiza dahal tumbuyutakum fasallimu alaihi utama kok kilalan nabolamu biresalangi alaihi. Bunyi satu kali atau dua kali baru dia jilat. Jadi aku makadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh beresalangi itu nasaba iya kue pae itu kagak benda mati. Masih kiri mana nih? Maka ngonronge maka puja onronge masempanya itu tidak pernah berhenti berzikir. Ini tuh itu maka ada mati nasabah dia nak tapi maka dia nabita tidak ada benda di muka bumi yang diciptakan oleh Allah kecuali semuanya berzikir kepada Allah. Makanya kita dia kagak tuh sewa-sewa namun batu yang masih kiri itu angka si kiri nabi matok kolo yang kasih kiri aja tak ada di tahu ini baka tahu tak lupa komane masih kiri. Kenapa waktu sehari itu penting? Urang di masempanya dibaca subhanallah kata 23 yang roda si kiri. Malaikat yang akan menjaga jadi padahal semua benda itu berzikir. Bahkan maka dia dita ya kong kaga kapura monroi masempanya ya komate kok terima rani-rani atau mengilodolor ko tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Dan itu kalah menjadi saksi. Yang itu ampai itu masempanya to kali tele. Petugas Pertamina. Kurang masempanya perlu leteki masempanya sunna. Mesiki masempanya sunna leteki. Maka remaja dan tutup kali lele supaya mega sakti. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu mega dua shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh makiro katana. Makanya kutama ki beresalangi jolo. Makanya doa mustajab. Semua yang ada di dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia turu ibaca nasabah ia tu jinne paling bagus 15 menit ki sebelum masuk subuh. Iya kotama kyo kilala kolata macil to narsaba itu koto pole joka pada rona iya saya dari naik mobil jauh pasti kaji macil tidak mungkin tidak dia ini nirita makan sahur tapi pasti yang macil liki ayah naruh koto mak beresalang iya naruh tutu ipintu najinge supaya dia natama. Saya itu nanti imsak apa iya rojinge kak dekan rona komitasi monro ya saya nawai saya sahur beda dengan orang tapi dekan rona ya kong kaju madari ko itu monro ya natu na madari kataw nalasay cuma ini ko nalasay ki si anggota ki apa to ditolono ko rumawanya gaga sudah masuk imsak hindi ka makiro ini na panipede nalasay nasa anggota ko to kan nahi apa to lina pandre na makanya kong kalasay ki aja tanok ko. Tapi tadi sudah makan nasi. Jadi makom itu ya kong kagak aju maraja nih tambah nanti disar buru-buru ko teman pe angka ko tu macam itu kita bagi maka ada kecaran suri mana makurung aja. Tabo da bani maka ada ko mereka tambah itu banyak ya gimana langsung tambang
Iya kok nggak tahu aku boleh na isuro made na itatay boleh. Di na macay, yung ko katatay bawang inang kaya sa data macay na. Makon itu na may kataw na lasay. Makrito pandit. Dari 5 cabai itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Iya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dogang Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana-sana sapu jagat. Ya sana sapu jagat sini na isa nalino wa di mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudi betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunisan itu bahaya. Enggak luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decingagan na lino tacinay tilawi. Talisari ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Nasa guru Kiai Janur Rahman Amudale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Dicingakan na lino macina ilawi. Ya ko sepeda, ilawi sepeda. Ya ko motor, ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepangi. Dicingakan na lino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji dicingat to kak pokok surimunri. Aja ta cala kak gara-gara ibilawi. Wakina azabannar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na to nakar patas opue. Iya mi to tau misang-isat na pak dong ko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na to na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan minta ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jadi. Tuh, kok Pak Boto to jadi. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya angkat di ilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mannya imah kada memagi-magi nang kadale halala nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan janya na lino na lolongan. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa inna ma likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak yang kay jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapa dia nalulung ngapalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya ia tunia Pak kenapa dalam kitab
hadis arba'in Imam Nawawi itu di bab di hadis pertama itu niat. Nasabah wadi jajing kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Kata pur masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda salatnya. Wadi janji masuk paja sunnah dulu masjid, dia salat sunnah taubah yang di belakang, salat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya seni niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inaron pa makadaka sininna agagai ijamai okolino iya mitu nanca jama lino na rekodena komonia emon. Kan begitu. Namun ini pak dakwai pak makoto ya kong kapacara majo kanang palo minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Tidak demi perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati. Tanya tugasnya timu. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibua. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun ria ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda atau hikmah. Ya kuna baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu makada alipu. Makada engkau masuk ke situ. Patamai alimu koro napa muita alimu joka. Palatu yo koro ken Allah. Ya kolatu no corona pemugat terewa memang parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu inapa mugat tanapa sa mo ya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala jo kan. Salamat ko to. Tapi ya ko ta pangalay na tama memang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya natu nang kastila maka dalatu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada ada memang Pak Guru yang tahu sebab masengke. Kalau dianggap itu ilmu sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab ya, jadi itu luar biasanya dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh kitab hikmah itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito nang kamana istilah biasa ng pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru na sa bahasa ni Chapu Araba, yan na rabu terakhir setiap bulan ya sa ni Chapu Araba padahal tidak. Yang dimasuk rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem mino yemiko rabu terakhir di bulan Safar. Yenaro nasa Jawa ya rabu kesan. Bisa tangkal ingat tuh. Nah, itu otoy balu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala sulul mamalkan itu. Bismillah suruh bacai 768 kali. Ya kau nak baca munya itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk rogagan na milo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu.
Nah kadangkala kita mega keliru nasaba ilmu hikmah yasang ilmu tasawuf. Nasaba iya nak kana makarawa isa na iya ko tasawuf net. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pat tasawuf dia nak burak ko malasay. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan nasa ngalena tuh. Sampai-sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dani itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak, dia nak murah kemalasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni si tak dosa na nasusu pemalata. Jadi mariomi kumalasay makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko dia na malasa lalan nasi ulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulangi malasa kasi alam ni. Ramaga mo na jipong yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya Nabi kita sesusiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini. Tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa, di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu di Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa batu mita umatin atau makbura, tapi tomelo mi medisi. Enggak, kalau fikih itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak kilasa berdoa. Pun ya aku ya lasai wala sa pacalang tak dampagi dosa aku. Tapos sa wilasa. Ya ku yala sa wila sa patamba tapo kay talenga sa baraka muloy. Kali kay udian. Ya ku yala sa wila sa pasusu dosa aja tapos sa wila sa kupon na rekodin ang paci dosa. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tu tak ada deh alasan ko katano deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu bomo ke WC jarang selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi kita akan natopona Imam Husain nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mampun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alin runga ngalokoridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Kita bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenana ya tema culuk ko mondri na pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan dhaif.
Daif saja diamalkan. Kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agana sanabita. 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw natolak dale 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lauk. Nah, lulukan iwa jujuna pakai. HP na biasa na lulukan makoy. Kacamata. Baju yun na. Ito. Terutama makun raya. Dastar na. O kacang kiri nala ng kauna, dastar na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya. Ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka. Dengan niat mau dicuci. Tapi diambil sebagai lauk. Biasa kata makor, maka demi saku baje, lulukan dijolok. Ya bana tuh lulukan. Maka dia gurutta, Kyashi Masyari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mupake muludu napa mululukan, aja lalu mupake masa padale. Maka dia boleh minta deci. Maka dawat dengan kamu betul aku pak balu, ya penawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan ini. Itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu. Jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat. Atau Kamis sore. Iya ko asosining ni nato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk, baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Ia tu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dia nak sia-sia tu tena mati. Dia mau tu matok kan ukui pak katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matok supaya ia rokan ukui laga kuat kalemu dia dapat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah, yan itu ampe nabita natyangi matok kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabak jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamar karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau pala papina dina. Ya pernah baca nasa iku masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yan itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampa mate. Maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia kubunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malay capming nataro kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama.
Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye. Makoda wae kada alabano cami mutaru kiawana to jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas, ada umisip yang mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad, Ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yopu di ya miro mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka to pak doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu. Kalau kita berdoa itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Tanya ki mihrab. Biasanya mihrab on romas sampajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anakna, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memalaiko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya turun imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Takai Abdul Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan mo to melo di Guru Tak. Dikadi kupang. Mereka rewot, kaya Guru Tak tampot tilalamitan. Yawanang kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Nasa wala mana pun, nasa ngala mana nih, dali mo to. Ang kasi milo, maka si tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kilwi pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria. Kadir ka na. Ima ka tahu mana ji. Malo nak makunray, napiaray. Gitu. Sana napiara na anak-anak darah mo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiburangi kamera di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadah imangnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadah imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam dia nasu kan dok na bisa to dia nasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara pa na lacak poli saliwa na paling nama katani kunci na dia nasu yo pi di kong kana tanah darah ya ling kunci motor yung gala joka ento
Makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre, buka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran, ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna unronna Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maji nang kaduriang nguko natanya waktu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, pulikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagal langsung na paturo po ng Allah Ta'ala. Kau kinuran masampay iban orang. Maka day Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Pulikin roy. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nasabanin na matapa Nabi Zakaria, "Masak niya ko Nabi. Makunra-kunray mo. Manang kagagaw ko ilalang. Ni ka bawak ko." Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka daman ni Maryam, inna Allah agasana anna laki hasa, maka da huwa min indillah anna Allah yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria, maka daman ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejenda Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenda Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi na di nang kanay tarima magi ya nak makun-kunra yan tarima barat kita niya boleh na sabari iya unron na niya makanja nasura na peto makana asuko ko tunia tama nasura mas sunurena keluar saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masampayan agan nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana talinga anak po. Matangangi tatto masampayan nilaw do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi masampayan Nabi Zakaria naturu malaikat boleh hilangi lawik ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nakpa na podang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po ng Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tepong kaaga mustahil o kokorotamu milodong. Itu tembus. Makanya guru ta ang kadui o kuyawanang kamuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tibo corona sebab ini runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode toko bandre na lamari masampaja lari kilo na kadiray. Angkat toko kadiray lari kita mau kamar. Baru kita ke kamar lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imamnya. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu dipaku paten yang di bawah. Iya kanjana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal
itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia berkata senur, ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani mau pakai buku orang ini rekomati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafannya? Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bagi si bakama badal maktubah bi salatil maktubah sesudah salat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalui begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila atau tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat. Dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh. Itu komak dengung itu. Jadi cuma ini biasa komak dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Ya ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal wala itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur.
Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asal subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrita maka ada macam apa ogi. Ada 5 cabai di batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil dipadongan Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana sapu jagat. Ya sana sapu jagat sini na isa nalino wa di mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma karena kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunisan itu bahaya. Enggak luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacinay tilawi talisar ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Janur Rahman Amudale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji dicengat to kak pokok surimunri. Aja ta cala kak gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar, aja ta pagi saika api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak repata sopue, iya mi tu tau misang-isat na pak dong ko ni sangi kega aju, kega wara, kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan minta ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jadi. Tuh, kok Pak Boto to jadi. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkiasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya angkat di ilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mannya imah kada memagi-magi nang kadale halala nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan diri bijak. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat.
Jadi pada masapa tapi ya kodena makanjanya na lino na nolong. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak yang kay jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulong ngapalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nah sabab dijajin kata masuk paja sunnah kudu rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Angka topol masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijajin masuk paja sunnah dulu masjid, dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya seni niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai okolino iya mitu nanca jama-jaman lino na rekodena komonia emon. Kan begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto ya kong kapacara majo kanang palo minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Cedela demi perbedaan. Itu hanya pada niat. Dan niat itu tugasnya hati. Ternyata tugasnya timui. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tadiolo idi ogie. Angka lego-lego nakibua. Oh. Lego-lego itu. Kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun ruya ding. Tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, o memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu maka ada alipu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yo koro ken rekomendollah. Ya kolatu no koro napa mugat terewa pemang, parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Palatu napa mugat tanapa sa mo ya ko mugat tangin apa sa igang kacapu na dito kaga ta pangalay jokan. Salamat ko to. Tapi ya ko tak pangalay na tama pa mang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ato nang kastila maka dalat to memang ko na pa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada ada memang pagurong yang tahu na sebab masengke. Kalau dianggap itu ilmu sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lawi catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito nang kamana istilah biasa ng pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru na sa ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan ya sa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia.
Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem mino, ya miko Rabu terakhir di bulan Safar. Ya naruh nasa Jawa ya, Rabu kesan. Bisa tangkal ingat tuh. Nah, itu otoy balu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, suruh memalkan itu. Bismillah, suruh baca 768 kali. Ya kau baca munya itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk erogagan na milo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasabah ilmu hikmah yasangi ilmu tasawuf. Nasabah ya nak kana makra wa isa na ya tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pat tasawuf dia nak burak ko malasay. Kalau hikmah maburak bahkan mati ke setan nasa ngalen atau sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini, itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dani itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak dia nak murah kemalasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni si tak dosa ana nasusu pemalataala. Jadi marhumi kumalasai, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko dia na malasa lalan nasi ulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulangi malasa sa ilang ramah kami na jipong yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita siya sosiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Mali itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam keepak di mana ngelilena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Mali. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu tiga Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa batu mita umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medisi. Kalau pikir itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kita kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa berdoa, pun ya ku ialah saya bila sapacalang tak dampagi dosa aku. Tapasawila sa. Ya ku ialah saya bila sapatamba tepak talenga sa baraka mulai ini. Kali kay ujian. Ya ku ialah saya bila sapasusu dosa aja tapasawila sa aku pun na rekodin ang paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tu tak ada deh alasan kau kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan, segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa. Sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu, si bawa kilala WC. Makanya kau nggak tahu bomo ke WC, jarang selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh. 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasar hilamar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo, mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alin runga ngalo koridi minar rihil ahmari
dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, waddail akbari dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil akmari waddamil aswadi waddail akbari. Makanya itu empenanak ya tema culuk ko monri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan daif. Daif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agana sana minta 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kui pigau natolak dalek pada pulsona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah lulukan iwa jujur na pakai HP na biasa na lulukan makoy kacamata wajujud na itu terutama makun raya daster na o kacakiri nala ng kauna daster na binagatar itu tidak boleh, itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering, pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor maka demi sesak ko baje alulukan di jolok. Ya bana tuh lulukan. Maka dia gurutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mupake muludu napa mululukan. Aja lalu mupake masa padale. Maka dia boleh minta deci. Maka dawat dengan kamu betulan aku pak balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu. Baru bukan sebentar Pak. 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya. Makanya pantangan ini. Itu apalagi ini kan pasar dekat. Nah, itu. Jadi hati-hati Pak. Jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto mantau Pak kanuku. Usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining atau batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Ia tu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dia nak sia-sia tu tena mati. Ini namo tu matok kan ukoi pak katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu pun apa matok supaya ia rokan ukoi laga kuat kalemu dan apa tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebab itu jinnya kan makali cukup kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah, yan itu ampe nabi tanat yangi matop kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabak jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca nasa iku masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ah, ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Nah, yang itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampa mate. Maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa.
Nasaba iro cicca enon rijing asana umisibian, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kataungan tampu na dena normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malay capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan umisibian dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye. Makoda wae kada alabano cermin mutaruh kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas, ada umisibian mau mengganggu, dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Pak Bu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad, Ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasaba wetuh. Angka to pak doangan nasaba unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab. Biasanya mihrab on Roma Sampajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masampajang ko nirotama sampai jasuna. Meki mengaju ko kirotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adathul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba uki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba uki onro mihrab mengilodo. Makanya tunro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Tak Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamar. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan mo to melo di Guru Tak. Dikadi ko pong. Neka rewot, kaya Guru Tak tampo tilalamitan. Yawanang kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali mo to. Ang kasilo milo, maka siguro tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria. Kadira ka na. Ima kaditaw mana ji. Malo na makunray. Napiaray. Ito. Sana napiara na anak-anak darah mo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana
Genai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadana imangnya 2 lapis. Itu itu malah dasar. Maka nih pak 2 lapis sujadana imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam dia nasu kan dok Nabi Isa toh dia nasu ko kamar apa ya Nabi Zakaria piara nak darah na piara tongang na pertama ko kamar pa na lacak polis aliwa na paling nama katani kuncina dia nasu yo pi di kong kana tanah darah ya ling kunci motor yang galak joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi ko na bawangi Andre na buka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kuridalanna onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan tuliang kadale narutu angka buah-buah padi dimakan aja nang kaduriang nguko natanya waktu duriang dan itu kata pertama nanya maktani goncina kamara makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza podangi Maryam pulikin roy agana sa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung na paturu pong Allah Ta'ala kau kinran masampaya iban orang maka dia Nabi Zakaria anna laki haza pulikin roye maka dia Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sabade nama tapa Nabi Zakaria masak tanya ko nabi makunra-kunraimu manang kagaga ko ilalang ni ka bawah ko makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka dama ni Maryam inna Allah agasana anna laki haza maka huwa min indillah Anallahu yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tapat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Taala melupak ke dalam kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bolakwe milau doci di mi milau anak mi nadinang kanai terima. Magi ya nak makun-kunra ya ni tadi mabarat kita niya boleh na sabari iya unron na nya makanja na sure na petu makala asuko ko tunia tama sure mas sunurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampajan aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milau miana telinga anak po matangangit tato masampajan ni lodok langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawyo ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nappa na podang age podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko po ng Allah Ta'ala na aroni. Terli Nabi Zakaria nasa pik ko cara na milumpungi maling nga anak na sudah berhenti haid istri ko. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru kung kaaga mustahil o kukurotamo milodong. Itu tembus. Makanya guru ta ang kadui o kuyawan ang kamuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tibo corona sebab ini runtuh duit. Aja itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda kode toko bandre dalam meri masam aja lari kilo na kadirai angkat toko kadirai lari kita mau kamar baru kita kamar lari sekilo sadio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onro membuang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin situ kalau mungkin makanya doa kadang lambat di mujabah. Ini baru bicara tempat. Mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imangnya. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas.
Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat, cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca, bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas, tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu dipaku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat, kalau saya meninggal, itu kain kafan itu yang di mihrab, itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut tesenur, ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus cuma sempajang sewani. Mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafannya. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong. Yang pertama, kontra milodong kami namakannya ninjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah, palongan nak bangi sibak kamae, badal maktubah bi sholatil maktub, sudah sholat fardu, kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal wala pulang lagi. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi jinui malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu.
Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi Andre Moki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung asal subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setau pandrit emak kada macam apa ogi. Madar 5 cawe ini itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asal subuh. Makanya kong ke Arab, maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter, haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan, kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan, berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong, Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai, tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sebenarnya sapu jagat. Ya sange sapu jagat sini na isa nalino wading pertama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit pertama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudi betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunisang itu bahaya. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan na lino ta chinay tilawi talisar ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru ta Kiai Rahman modal. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan na lino machinay ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepangi decingagan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji decingat to ka po ko surimonri. Aja ta cala ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pagisay ka api neraka gara-gara iye. Makanya na to nakrapata sa puwe. Iya mitu to misang-isat na pa dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na to na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan kita ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jaji. Tuh, kok paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa engkaya sejama-jama lino atau jama-jama akhirat.
Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira zaman-zaman lino, kira zaman-zaman akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya angka diilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mania maka dah memagi-magi nang kadale halala nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bijaku. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na nolong. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapa dia nalulong ang apalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah dan jama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angka topur masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat. Tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Kalau dijanji masuk pada sunat dulu masjid, dia sholat sunat taubat yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya seni niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian, inarong pa makadaka sininna agagai ijamai okulino, iya mitu nancegi jama-jama lino na rekodena komonia emon. Ya kan begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majuk ke nampalo minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Jadi ada perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati, ternyata tugasnya timui. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampe to matot tadiolo idi ogie, angka lego-lego nakibuat. Oh? Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun ruya ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu maka ada alifu. Maka engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa mo ita alimu joka. Palatu yo koro ken ko melolo. Ya kolatu no koro napa mo gattarewa pemang, parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Palatu napa mo gatta napa sa mo ya ko mo gatta napa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala joka na. Salamat ko tu. Tapi ya kok tak pangalay na tama pa mang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito nang kastila maka dalat tumay mako na pajoka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada dia memang pagurong yang tahu sebab maseke. Kalau dianggap itu ilmu sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah wa Suruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lawi catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan.
Dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasyuruh, kitab hikmah, itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ini tuh nang kemana istilah biasa nampak gurung, kayak secapu araba, kayak semapu kami si kemana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah sebab ini capu araba, ya Rabu terakhir setiap bulan ya sini capu araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Jadi cicemino yemiko Rabu terakhir di bulan Safar. Yenaro nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkal ingat tuh. Otoy balu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, sulul mamalkang itu. Bismillah, suruh bacai 768 kali. Ya kau bacamu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk rogagan na milo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah ya sani ilmu tasawuf. Nasaba ya nak kana makarwa isa na ya go tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pat tasawuf dia nak burak ko malasay. Kalau hikmah maburak bahkan mati ke setan asa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak, dia nak murah ko malasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni sitau dosa ana nasusu ko malatala. Jadi mariomi ko malasay makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko dia na malasa lalan nasi ulangnya. Ento, yo puy ko ulang-ulang malasa masih lebih. Ramah agam naji po yang tulina calla ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya Nabi kita sesusiwan ini minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, apa di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu dia Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabak to mita umatin atau makbura, tapi to melo mi medisi. Kalau fikih itu jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai ya ku ya ambil jalan tengah. Nah kalau kena kilasa berdoa. Pun ya ku ya lasai wala sa pacalang tak dampangi dosaku. Tapos sa wilasa. Ya ku ya lasai wala sa patamba tepo talenga sa baraka mulai. Kali kay udian. Ya ku ya lasai wala sa pasusu dosa aja tapos sa wilasa ku pun na rekodin ang paci dosaku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Ya itu tak ada deh alasan kok kata jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawah di belakang daun pintu si bawah ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu bomo ke WC jarak selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi kita akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di masengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu.
Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi engkau pak doa ngapuluh ku pengalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mampun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epon milau alin runga ngalo koridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empe anak ya tema culuk ko mondrina pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nari dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan. Bukan daif. Daif saja diamalkan. Kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agar nasa nabita. 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga kuy pigaw natolak dale 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan ibu jujur na pakai. HP na biasa nalulukan aku. Kacamata. Ibu jujur na. Itu. Terutama makun raya. Dastar na. O kacang kiri nala ng kauna. Dastar na binagatak. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi saku baje, alulukan di jolok. Ya mana tuh alulukan. Maka dia gurutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tuh wajujue pure mu pakai muludu napa mau lulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dapat dengan kamu betul aku pak balu ya pada di mapatarala kok sore pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining ni nato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena ipan. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Ia tu teko makiro batena matok pada hari Kamis, de na kasia-sia tu tena mati. Di namo tu matok kan ukoy pa kato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko na pamatoba. Supaya yero kan ukoy lagay ko atakalemu de napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jin ka makalicupo kewan kan ukoy. Itu namanya jin kuku. Yan itu ampai na bintan at yangi matoba kilala kamaray. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magay na sabay jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas.
Biasa tuh kata pak jala kipas jalan masih tapi mau pala pindah dina. Ya pernah baca kena saat masih seliwang itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko mi cicak emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak non rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu nah dena normal batin anak tak kedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai to ngotot tadi lo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makoye, makodam kan alabano cermin mutaruh kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad, Ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Nah benar untuk mana karena maki yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topak doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki mas sempajang ko ni rotama sampai sunat. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasih mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya turun imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu nak bagi 2 kamar. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan mo to melo di guru tak. Dekadi kupang.
Mereka rewa, kaya guru tatampo tilalam ita. Ya wanang kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka si tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinui pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir ganana di makri tau mana ji. Malo nak makunrai na piarai. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana ganai nakiburangi kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujada imangnya 2 lapis. Itu oh itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujada imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan dok na bisa to denasu ko kamera. Apa ya Nabi Zakaria piara nak darah na piara tongang. Na pertama ko kamera panalacak boleh saliwa. Nah paling nama katani kuncina dia nasu. Yo pi di kong kana tanah darah ya ling kunci motor. Yang galak joka. Itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Qur'an. Ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaja wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan aja nang kaduriang nguko natanya waktu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Pudangi Maryam. Boleh kinroy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagal langsung na paturo pong Allah Ta'ala. Kau kinroy masampay iban orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Boleh kinroy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tempat Nabi Zakaria, masak tanya aku Nabi. Makunra-kunrai mo. Manang kagagaw kilalang. Ni ke bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka dama ni Maryam inna Allah agak sana anna laki asa maka huwa min indillah anna Allah yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka dama ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejenda Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenda Nabi Zakaria maka dawe itana namun roka aku bola aku milau do cik di milau anak mi na dia nang kanai terima magi anak makun-kun raya ni terima barat kita nya boleh na sabari iya unron nya makanja na sura na petu makala asuko kutunia tama sura mas sunurena keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatau masampajan. Aga nilaw. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw mi anak, telinga anak po. Matangangi tatau masampajan nilaw do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria na turun malaikat boleh rilangi lawyo ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko pong Allah Ta'ala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tekong kaaga mustahil o kokoro tamu milodong. Itu tembus. Makanya guru ta angka dui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tibo corona sebab ini runtuk dui. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode toko bandre dalam mari masam aja lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kemaran. Baru kita kemaran lari sekilo sadio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita.
Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayaknya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kanjana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafannya. Ini dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakama badal maktubah bi salat yang maktub sesudah salat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalui begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung udah cila atau tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalau pulang itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara.
Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak. Ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrita maka ada macam apa ogi. Ada 5 cabai di batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab, maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter, haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan, kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan, berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong, Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai, tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sebenarnya sapu jagat. Ya sange sapu jagat sini na isa nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudi betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunisan itu bahaya. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kaya Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan na lino ta chinay tilawi talisar ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru ta Kiai Rahman modal. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan na lino machinay ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepangi decingakan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wabil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Pancaji decingat to ka po ko surimunri. Aja ta cala ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar
aja tak pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nak kerpata sopue. Iya mitu tau misang-isak na pak dongeng iko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan itu nilaw, ya aku bupati nilaw, bupati Jaji. Tuh, kok Paboto to jadi. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa engkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kega jama-jama lino, kega jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya angkat di ilolongan awal dia ke Majara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mania maka dah memagi-magi nang kadale halala nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bijaku. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na nolong. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamangi, o kumana minya tak gato. Angka tahu masih dak kapak dia nalulong ang apalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imamun Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah, dijajin kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda salatnya. Dijanji masuk paja sunnah dulu masjid, dia salat sunnah taubah yang di belakang, salat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya seni niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai okolino. Iya mitu nanche jama-jama lino na rekodena komonia emon. Mereka begitu. Namun di Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majuk ke nampalo minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Jadi ada perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati. Ternyata tugasnya timu. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampe to motot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibua. Oh. Lego-lego itu kalau Lego-Lego itu kan istilahnya tempat ironun ria ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve apa joka. Nah di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya itu maka ada alifu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro napa mo ita alimu joka. Palattu yo koro ken ko melolo. Ya kolattu no koro napa mo gattarewa pemang. Parewai. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Latuin apa? Mugat tanapa sa mo ya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito kaga tapangala jo kana. Salamat ko to. Tapi ya ko tapangalay
napa tama memang aja joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya itu nang istilah maka adalah tu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada dia memang Pak Guru yang tahu sebab maseke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito ng kamana istilah biasa ng Pak Guru, kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, ya ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicemino yemiko Rabu terakhir di bulan Safar. Yenaro nasa Jawa ya, Rabu kesan. Bisa tangkal ingat tuh. Nah, itu otoy balu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, sulul mamalkang itu. Bismillah, suruh bacai 768 kali. Ya kau nak baca munya itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk rogagan na milo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mega keliru nasaba ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nah sama ayah nak kena makan wa isa na iya kota tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu patah tasawuf dia nak burak kemalasai. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan asa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu tidak, dia nak burak kemalasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada bita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni si tak dosa ana nasusu pemalata. Jadi Mariomi kumalasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalan nasi ulangnya. Yo puy ko ulang-ulangi malasa masih lebih. Karena agak menajik po yang tulina cala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya maka dia minta sesiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, mau di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu dia Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabat to mita umatin atau makbura, tapi to melo mi medisi. Entah, kalau fikih itu jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa berdoa, pun ya aku ya lasai bila sapacalan tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasa. Ya aku ya lasai bila sapat tambah tepak talenga sak baraka mulai ini. Kali ujian. Ya aku ya lasai bila sapat susu dosa aja tapasawi lasa aku pun rekodin mau paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Ya itu tak ada deh alasan kok kata jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu bomo ke WC jarang selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh.
20 ko kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasar hilamar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di masengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pun Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mampuncow. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alin runga ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Pak bicarogi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenanak ya tema culuk ko mondrina pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saja. Dan itu hadis hasan, bukan daif. Daif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agaknya senabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga kuy pigau natolak dale 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan ibu jujur na pakai HP na biasa nalulukan aku. Kacamata, ibu jujur na. Itu terutama makun raya, dasar na. O kacang kiri nala ng kauna, dasar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi saku baje, alulukan di jolok. Ya mana tuh alulukan. Maka dia gurutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tuh wajujue pure mu pakai muludu napa mau lulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dapat dengan kamu betul aku pak balu ya pada di mapatarala kok sore pesa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dina kena ipan. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab albumnya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda.
Jari telunjuk, baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasab. Ia tu teko makiro batena matok pak pada hari Kamis, dia nak sia-sia tu tena mati. Dia mau tu matok pak kan ukui pak kata carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenek lalu kau napa matok pak. Supaya ia rokan ukui laga kuat kalemu dia napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jin kan makali cukup kewan kan ukui. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabi tanat yangi matok kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Dia pernah baca nasa di masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yana tu ampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampana mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak non rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu nah dena normal batin anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makoye, makodawai kan alabano cermin mutaruh kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Nah benar untuk mana karena maki yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topak doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Tanya kibuaki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau making masam pajang kau nirotama sampai jasuna. Making mengaju kau kirotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus. Kau kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura
wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Pak Bu, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubasyiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memalik ko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tunron imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak Abdul Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi dua kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan moto, melo dia guru tak. Deka di kupang, mereka rewot. Jadi guru tak tampuk di dalam kita. Ya wanang kagulung. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Sebelah mana pun, sangat mana nih, dalam itu. Angka silo milo, maka suruh tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kini boleh. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria. Kadir ka na, di makritaw mana ji. Malo nak makun ray, na piaray. Gitu. Sana na piara na anak-anak darah mo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakibor lagi kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadah imamnya 2 lapis. Gitu. Oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadah imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam dia nasu kan dok na bisa tau dia nasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara pa nalacak poli saliwa na paling nama katani kunci na dia nasu yo pudi kong kana tanah darah ya kunci motor yang galak joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi ko na bawangi Andre na buka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran. Ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya waktu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria kan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Polikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Itu gagal langsung na paturo po Allah Ta'ala. Kau kira na masampay iban orang. Maka day Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polikin roye. Maka day Maryam, "Huwa min indillah." Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, "Masak tanya aku Nabi. Makunra-kunray mo. Manang kagagaw ko ilalang. Ni ka bawah ko." Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka daman ni Maryam, "Inna Allah agasana anna laki haza." Maka dah huwa min indillah annallahi yubasyiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Jadi ia mana nama tapat Nabi Zakaria maka dah mani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dah we itana namun roka aku bola aku milau do cik di milau anak mi. Nah dia nang kanai terima. Magi ya nak makun-kunra ya terima berarti tanya boleh nasabari. Ia unron nah. Unron nah ya makanya. Nah suruh apa itu makanya asuko kutunya atama. Suruh masuk nurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatau masampajan. Agan nilau. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak po. Matangangit tato masampajan ni lodok langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawyuk ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani. Terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku.
Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tekong kaaga mustahil o kokoro tamu milodong. Itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawanang kemuluan karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tiba corona sebab ini runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kalau dia toko bandre dalam meri mas sampahnya lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru kita ke kamaran lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka menurut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama onra milodong kami namakannya ninjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakamae badal maktubah bi salatil maktub sudah salat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau gini. Kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting. Jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini jangan ditutup biarkan dia bunyi. Tapi berdoa dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuh tapi jarang.
Ya ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawan pulang itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu. Makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi Andre moki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrita maka ada macam apa ogi. Ada 5 cabai ini itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka kecil dipak dengan Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mari baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sebenarnya sapu jagat. Ya sange sapu jagat sini na isa nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru tak Kiai Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudi betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak, ya kunisan itu bahaya. Enggak luar biasa itu, karena itu tembus. Oke gak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan na lino ta chinay tilawi talisar ko.
Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru takiyadur rahman amudale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah dicingakan nalino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang dicingakan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah pancaji dicingat toka po ngoko suri mundri aja ta calaka gara-gara ibilawi wakina azabannar aja ta pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nakar patah sopue iya mitu tau misa-ngisa na pak dong ko nisangi kega aju kega wara kega au iya na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak, karena ya aku berhubungan badan minta ini itu nilau ya ku bupati nilau bupati jaji tuh ku paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa engkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kega jama-jama lino, kega jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mania imah kada memagi-magi nang kadale halala nang pongalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan janya na lino na nolong. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masjidak kapak dia nalulong ngapalang. Magi na sebab melo mi manci cale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angka topol masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda itu bisa beda salatnya. Kalau dijanji masuk pada sunat dulu masjid, dia sholat sunat taubah yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya seni niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian, inarong pa makadaka, sininna agagai ijamai okulino, iya mitu nanca jama-jama lino na rekodena komonia emon. Mereka begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majo kanang palok minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Sedelah demi perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati, tanya tugasnya timui. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibuat. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironong ruya ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lai boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la itu huruf lam alif begini.
Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ia tu nasab tahu. Saya tu maka ada alipu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa mo ita alimu joka. Palatu yo koro kento komelolo. Ya kolatu no koro napa mo tarewa pemang. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu napa mo gatta napa sa mo ya ko mo gatta napa sa ganta chapu na dito kaga ta pangala joka no. Selama ko tu. Tapi ya kok tak pangalay na tama pemang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito ng kastila maka dalat tu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada dia memang Pak Gurong yang tahu ini sebab masengke. Baru dianggap itu ilmu. Sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu itu catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dan 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah. 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na to nang kamana istilah biasa ng Pak Gurong, kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si Kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, ya ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem minno, yemiko Rabu terakhir di bulan Safar. Yenaro nasa Jawa ya, Rabu kesan. Bisa tangkalingan tuh. Nah, itu otoy balu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, sulul mamalkanya itu. Bismillah, suruh bacai 768 kali. Ya kau baca mu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk erogagan na milo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna maki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasangi ilmu tasawuf. Nah sama ayah nak kena makar wa isa na iya kau tasawuf ne tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pak tasawuf dia nak burak malasai. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu tidak, dia nak burak malasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni si tahu dosa na nasusu pemalatala. Jadi mariomi ko malasa makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko din na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulangi malasa sa ilam ni. Ramagam na po yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita sesusiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini. Tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam keepak, nampak di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu tiga Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat, dia nasabat tumita umatin atau makbura, tapi tomelo mi medisi. Kalau pikir, itu, jadi kan beda. Jadi kalau kita kena pakai, ya kau ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa, berdoa. Pun ya kau ya lasai wila sapacalang, tak dampak dosa aku. Tapasau wila sa. Ya kau ya lasai wila sapatamba tepak, talenga sa baraka mulai. Kalau ujian, ya kau ya lasai wila sapasusu dosa. Aja tapasau wila saku pun na rekodin ang paci dosa. Ambil jalan tengah.
Jadi itulah yang paling sederhana. Ya itu tak ada deh alasan kok kata jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC, makanya kau nggak tahu bomo ke WC jarang selamat karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh bulu ke kadirana sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Sebab dia akan masuk, namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pun Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Apa coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alin rungan ngalo koridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Pak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenana ya tema culuk ko mondri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan. Bukan daif. Daif saja diamalkan. Kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agar nasa nabita. 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw natolak dalek 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah, lulukan ibu jujur na pakai. HP na biasa na lulukan makoy. Kacamata. Bajuyun na itu terutama makun raya dastar na kung kacangkiri nala ng kauna dastar na binagatta itu tidak boleh, itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor maka ada bisa saku baje alulukan dijolok ya bana teman lulukan. Maka dia gurutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pake muludu napa molulukan aja lalu mu pake masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu, ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan ini. Itu apalagi di kan pasar dekat toh. Nah, itu. Jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu
Tu ampai koto matok bak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasab. Yaitu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Dena mau tu matok kan ukoi pak kata carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matok supaya ia rokan ukoi laga kuat kalemu dena patu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewana kan ukoi. Itu namanya jin kuku. Yan itu ampe nabi tanat yangi matok kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh tahu pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai maka Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu nah dena normal batena anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataro kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye, makoda kan alabano cermin mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Ta, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Ta dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topa doangan nasabah onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kekah di Mekah. Ada tempat itu. Kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Hanya akibat mihrab, biasanya mihrab on romas sampajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata, lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinamakan dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua.
komeki mas sempajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adathul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan ibu, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubashshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya turun imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak Abdul Rahman Abu Dali almarhum al-Maghfurlah itu bagi dua kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan moto, melo dia guru tak. Deka di kupang, mereka rewot. Jadi guru tak tampuk di dalam kita. Ya wanang kagulung. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asal mana pun, asal mana nih, dalek itu. Angka silo milo, maka si tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kilui pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria. Kadir ka na, di makritaw mana ji. Malo nak makun ray, na piaray. Gitu. Sana na piara na anak-anak darah mo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiboragi kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya tuh sampai sujada imamnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujada imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam dia nasu kan dok na bisa tau dia nasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara pa nalacak poli saliwa na paling nama katani kunci na dia nasu yo pudi kong kana tanah darah ya kunci motor yang gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi ko nabawangi Andre na buka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam mas sampaya wajada indah hariskan tuliang kadale narutu angka buah-buah padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya waktu duriang dan itu kata pertama nanya maktani goncina kamara makanya Nabi Zakaria kan bertanya anna laki haza podangi Maryam polikin roy agana sa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung na paturu pong Allah Ta'ala kau kinran mas sampaya iban orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza polikin roye maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria masak tanya aku Nabi makunra-kunraimu mana kagak aku ilalang ni ke bawahku makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka dama ni Maryam inna Allah agak sana anna laki haza maka da huwa min indillah Anallahu yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Jadi, ia mana nama tapat Nabi Zakaria, maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalam kiatanna, dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria, tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bola aku. Milau do cik di milau anak mi. Nah dia nang kana terima. Magi ya nak makun-kun raya ni terima berarti tanya boleh nasabari. Ia unron nya makanya. Nasure na petu makala asuko kutunia tama. Nasure masuk nurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampayan.
Agan nilaw. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw mi anak, telinga anak po. Matangangit tato masampajan nilaw dok, langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawyuk ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani. Terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tekong kaaga mustahil o kokoro tamu milodong. Itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tiba corona sebab ini runtuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kalau dia toko bandre dalam lima sampah aja lari kilo na kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru ke toko kamaran lari sekilo sadio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konra milodong kami namakannya ninjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakamae badal maktubah bi salatil maktub sesudah salat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau gini. Kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting. Jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini jangan ditutup biarkan dia bunyi. Tapi berdoa.
Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Ya, ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawa pulang itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku meloki ama makorong kanja. Jadi Andre Moki jolo tate talu tate apa tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrita maka ada macam apa ogi. Ada 5 cawe di batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong, Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai, tapi mari baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sebenarnya sapu jagat.
Biasanya sapu jagat, sini na isa nalino wadi mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino, langit, patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudi, betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunisan itu bahaya. Enggak bang, luar biasa itu. Karena itu tembus. Oke gak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangit aja tepat terus. Decingagan na lino tacine tilawi talisar ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru Kiai Janur Rahman Amudale, itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, decingagan na lino macina ilawi, ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepang decingagan na lino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah, pancaji dicingat toka po ngoko suri mundri, aja ta cala kak gara-gara ibilawi. Wakina azabannar, aja ta pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nakar patah sopue, iya mitu tau misang-isat na pak dong ngiko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan minta ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jadi. Tuh, kok Pak Boto to jadi. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkiasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya angkat di ilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mannya imah kada memagi-magi nang kadale halala nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na lolong. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa inna malikulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulong ngapalang. Magi na sebab melo mi manci cale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na najama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angka topol masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda itu bisa beda salatnya. Kalau dijanji masuk pada sunat Tahiyatul Masjid, dia sholat sunat taubah yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya ya seni niat. Kayaknya pokok sekali. Kemudian, inarong pa makadaka, sininna agagai ijamai okulino, iya mitu nanca jama-jama lino na rekodena komonia emang. Mereka begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majo kanang palok minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Sedelah demi perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati, tanya tugasnya timui. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tariolo idi ogie ang kalego-lego nakibua. Oh,
Lego-lego itu. Kalau Lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun riyading, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lai boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahirrahmanirrahim itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu maka ada alipu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamai alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yo koro kendo komelolo. Ya kolatu no koro napa muga terewa pemang. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Palatu napa muga tanapa sa mu ya ko muga tangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala joka no. Selama ko tu. Tapi ya kok tak pangalay napa tama pemang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya natu nang kastila maka dalah tu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada ada memang Pak Guru yang tahu sebab masengke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito nang kamana istilah biasa ng pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, ya ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem mino, yemiko Rabu terakhir di bulan Safar. Yenaro nasa Jawa ya, Rabu kesan. Bisa tangkal ingat tuh. Nah, itu otoy balu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, suruh memalkannya itu. Bismillah, suruh bacai 768 kali. Ya kau nak baca munya itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagana melo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mega keliru nasaba ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nah sama ayah nak kena makar wa isa na iya kau tasawuf net tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pat tasawuf dia nak burak malasai. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan asa ngalen atau sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dani itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu tidak, dia nak burak malasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni si tak dosa na nasusu pamalata. Jadi mariomi ko malasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko din na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulang malasa masih lebih. Karena menajik po yang tulina cala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita siasusiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam keepak, mampat di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau
Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syifaa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu tiga Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa bato mita umatin atau makbura, tapi tomelo mi medisi. Kalau pikir, gitu. Jadi kan beda. Jadi kira-kira kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak kilasa berdoa, pun ya aku ya lasai wala sa pacalang, tak dampangi dosa aku. Tapos sa wila sa. Ya aku ya lasai wala sa patamba tepo, talenga sa baraka mulai. Kali ujian. Ya aku ya lasai wala sa pasusu dosa, aja tapos sa wila sa aku pun na rekodin ang paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tuh tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu bomo ke WC jarang selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh, buah puluh ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi Tan akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo, mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pun Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Apalah nih? Mampun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alin runga ngalo koridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Pak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenana ya tema culuk ko mondri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan. Bukan daif. Daif saja diamalkan. Kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agaknya sana minta 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kui pigau natolak dalek pada pulsoda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah, lulukan ibu jujur na pakai. HP na biasa na lulukan makoi. Kacamata, baju jujur na. Itu, terutama makun raya, dastar na. Kung kacang kiri nala ng kauna, dastar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka ada bisa saku baje, lulukan dijolok. Ya mana cuma lulukan. Maka dia guru tak Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya,
Iya ko iya tu wajujue pure mu pake muludu napa mululukan. Aja lalu mu pake masa padale. Magi dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan ini. Itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasab. Ia tu teko makiro batena matok Pak pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Dena motu matok Pak kan ukui Pak katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matok Pak. Supaya ia rokan ukui laga kuat kalemu dena patu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewana kan ukui. Itu namanya jin kuku. Yan itu ampe nabi tanat yangi matok kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh tahu Pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Umi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia kubunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu nah dena normal batin anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataro kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye, makoda kada alabano cermin mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yopui di ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topak doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah.
Ada tempat itu, kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sampajang. Jadi aku boleh, kalau ala kamarata, lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan ibu, Nabi Zakaria digaga anakna, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubashshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memmaleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tunro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan moto, melo dia guru tak. Deka di kupang, mereka rewot, kaya guru tak tamput di dalam kita. Ya wanang kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya, ya kota minana yang malah na capuri, asa wala mana pun, asa ngala mana ni na, dali mo to. Ang kasilo milo, maka si tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kilui pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana nah imak dito mana ji. Malo na makunray na piaray. Itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana genai nakiborang kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya tuh sampai sujadana imangnya 2 lapis. Itu itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadana imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam dia nasu kan do na bisa to. Dia nasu ko kamera. Apa ya Nabi Zakaria piara nak darah na piara tongang. Na pertama ko kamara pa nalacak poli saliwa. Na paling nama katani kunci na de nasu. Yo pi di kong kana tanah darah ya ling kunci motor. Yang gala joka. Itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi ko nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Qur'an ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya waktu duriang. Nah itu kata pertama. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria kan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Pulikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Itu gagal langsung na paturo pong Allah Ta'ala. Kau kinran masampaya iban orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Pulikin roye. Maka dari Maryam, "Huwa min indillah." Itu diulang sampai 3 kali. Nah sabade na matapa Nabi Zakaria, "Masak tanya ko Nabi. Makunra-kunray mo. Manang kagagaw kilalang. Ni ka bawah ko." Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, "Inna Allah agasana anna laki haza." Maka huwa min indillah. Anallahu yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia nama melalui perantara tak kejenda Nabi Musa.
Nabi Zakaria. Kajian Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bola aku. Milau doci di milau anak mi. Nadi nang kanai terima. Magi anak makundra-kundra ini terima berarti tanya boleh nasabari. Ia unron nah. Unron na nya makanja. Na sudah na petu makana asuko ko tunia tama. Sudah masuk nurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampajan. Aga nilaw. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana telinga anak. Matangangit tato masampajan ni lodok langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawyo ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani. Terli Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tekong kaaga mustahil o kokorotamu milodong. Itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tiba corona sebab ini runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kalau dia toko bandre dalam lima sampahnya lari kilo na kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kemaran. Baru kita mau kemaran lari sekilo sadio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat dimujakan. Ini baru bicara tempat. Mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imamnya. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah. Baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur, ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafannya. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya ninjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakama badal maktubah bi salatil maktub sesudah salat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau gini. Kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak.
Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Ya, ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawan pulang itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku meloki ama makorong kanja. Jadi Andre Muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrita maka ada macam apa ogi. Ada 5 cawe ini itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan.
Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan, karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul, dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka cik di Pak Dongeng Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai, tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana-sana sapu jagat. Ya sana sapu jagat sini na isa nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin, betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunis itu bahaya. Enggak luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacinay tilawi talisar ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Janur Rahman Amudale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji dicengat to kak pokok suri mundri. Aja ta cala kak gara-gara ibilawi. Wakina azabannar, aja ta pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nakar patah sopue. Iya mitu tau misang-isat na Pak Dongeng ko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan minta ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jaji. Tuh, kok Pak Boto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa engkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kaya jama-jama lino, kaya jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mannya imah kada memagi-magi nang kadale halala nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan janya na lino na lolongan. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa inna ma likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang. Magi na sebab melo mi manci cale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nah sabah dijajin kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angka topol masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama tapi karena niatnya beda itu bisa beda salatnya. Kalau dijanji masuk pada sunat Tahiyatul Masjid, dia sholat sunat taubah yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya ya seni niat. Kayaknya pokok sekali. Kemudian, inarong pa makadaka, sininna agagai ijamay okulino, iya mitu nanca jama-jama lino na rekodena komonia emon.
Mereka begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majuk kenang palok minalalum. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu, istilahnya untuk menyampaikan risalah, itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Cedela demi perbedaan. Itu hanya pada niat. Dan niat itu tugasnya hati. Tanya tugasnya timui. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampe to matot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibua. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironon ria ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lai boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu maka ada alipu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa mo ita alimu joka. Palatu yo koro kendo komelolo. Ya kolatu no koro napa mo gattarewa pemang. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu napa mo gatta napa sa mo ya ko mugat tangin apa sa igang kacapu na dito kaga ta pangala jokan salama ko to tapi ya ko ta pangalay na tama pa mang ajam joka itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ato nang kastila maka dalat tu memang ko na pa joka sebenarnya itu yang dipakai, padahal di lapas juga cuma kada ada memang pagurong yang tahu na sebab masengke kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dan 8 bulan. Dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Yan na ito nang kamana istilah biasa ng pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru na sa ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan ya sa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicemino yemiko Rabu terakhir di bulan Safar. Yenaro nasa Jawa Rabu kesan. Bisa tangkalingan tahu. Auto ibalo na ciatarala, bola mi balo na ciatarala, sulul mamalkang itu. Bismillah, suruh bacay 768 kali. Ya kau baca mu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk erogagan ng ilo na balo tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki, kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mega kikaliru nasaba ilmu hikmah yasan ilmu tasawuf. Nasaba yan kana makarawa isa na iya ko tasawuf net. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pa tasawuf ko dia nabura ko malasay. Kalau hikmah mabura baka mati ke setan nasa ngalena to. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak, dia nak murah ko malasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Naniki-niki umatku na kanalasa sesusiwan ni sitaw dosa na nasusupo malatala. Jadi marhiumi ko malasay, makanya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko din na malasa lalan na siulangnya. Ito.
Yo pwede ko ulang-ulangi malasa saya lebih. Ramaga menaji po yang tulina cala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya Nabi kita sesiwan ini minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, mau di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu tiga Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa batu mita umatin atau makbura, tapi tomelo mi medisi. Kalau pikir itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak nakilasa berdoa. Pun ya aku ya lasai wala sa pacalang tak dampagi dosa aku. Tapasawi lasa. Ya ku ya lasai wala sa patamba tepo talenga sa baraka mulai. Kali ujian. Ya ku ya lasai wala sa pasusu dosa aja tapasawi lasa aku pun na rekodin mo paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tuh tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu bomo ke WC jarang selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pun Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alin runga ngalo koridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Pak bicarogi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenana ya tema culuk ko mondri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan. Bukan daif. Daif saja diamalkan. Kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agar nasa nabita. 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw natolak dale pada pulsona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu.
Nalulukan iwa jujur na pakiwi. HP na biasa nalulukan ako. Kacamata. Wajujud na. Ito. Terutama makun raya. Dastar na. Kung kacakiri nala ng kauna, dastar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi saku baje, lulukan dijolok. Ya bana cuma lulukan. Maka dia gurutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya kuya tu wajujue pure mupake muludu napa mululukan, aja lalu mupake masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dapat dengan kamu betul kan aku pak balu ya pada waktu di mapatarala kok sore pasa itu jangan sekali-kali, makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Ia tu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matok kan ukoi pang katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matoba. Supaya yero kan ukoi laga ko takalemu de napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewana kan ukoi. Itu namanya jin kuku. Ah, yan itu ampe nabi tanat yangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau perlu apa pindah dina. Ya pernah baca kena saat masih seliwang itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Umi Sibyan. Ah ini yang bahaya. Maka takutlah kepada Umi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko mi cica e monro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Nah, yan itu sampai makna Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Umi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata umat tampu, nah dia normal batin anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Umi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye. Makoda wae kada alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Umi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Ta, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Ta dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua.
Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yopui di ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan na pak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan na sabak wetuh. Angka to pak doangan na sabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kekah di Mekah. Ada tempat itu. Kalau kita berdoa itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya kibuaki mihrab. Biasanya mihrab on romas sampajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Bayangkan ibu, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubashshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memmaleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodong. Makanya turun imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Abu Dali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan mo to melo di guru tak. Deka di kupang. Neka rewot, kaya guru tatampo tilalam kita. Yawanang kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka si tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria. Kadir ka na. Ima ka tahu mana ji. Malo nak makunray, na piaray. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakibor lagi kamera di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadah imamnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadah imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan dok na bisa to denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalacak poli saliwa na paling nama katani kunci na denasu yo pudi kong kana tanah darah ya kunci motor yang galak joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran. Ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya waktu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Polikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Itu gagal langsung na paturo po Allah Ta'ala. Kau kira na masampay iban orang. Maka day Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polikin roye. Maka day Maryam, "Huwa min indillah." Itu diulang sampai 3 kali.
Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, masa tanya aku Nabi, makun-kunraimu, mana kagak aku kilala, ni ke bawahku. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, inna Allah agak sana, annalaki asa, maka dah huwa min indillah. Annallahu yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi, ia mana nama tapak Nabi Zakaria, maka dama ni innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna, dia nama melalui perantara tak kejenda Nabi Musa. Nabi Zakaria, tak kejenda Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bola aku. Milau do cik di mi milau anak mi. Nah dia nang kanai terima. Magi ya nak makun-kunra ya terima berarti tanya boleh nasabari. Ia unron nih. Unron nih makanya. Nah sudah apa itu makna asuka kutunya tama. Sudah masuk nurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatau masampajan. Agan nilau. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak. Matangangi tatau masampajan nilau do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria na turu malaikat boleh rilangi lawih ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tekong kaaga mustahil o kokorotamu milodong. Itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawanang kemuluanna karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tiba corona sebab ini runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode toko bandre dalam mari masam aja lari kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamar. Baru kita kamar lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayaknya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kanjana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya ninjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakamae badal maktubah bi salat yang maktub sudah salat fardu kan begitu.
Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalap begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh. Itu kumak dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumak dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuh tapi jarang. Ya, ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalau pulang itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi Andre Muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda?
karena di Indonesia ini satu pandrita maka ada macam apa Ogi. Ada 5 cabai ini batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Iya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka cik di Pak Dong, Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai, tapi mari baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sebenarnya sapu jagat. Ya sange sapu jagat sini na isa nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunisan itu bahaya. Enggak luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacine tilawi talisar ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Janur Rahman Amudale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji decengat to kak pokok surimunri. Aja ta cala kak gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na to nakar patah sopue. Iya mitu tau misang-isat na Pak Dong ko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na to na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan minta ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jaji. Tuh, kok Pak Boto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkiasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya angkat di ilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mannya ima kada memagi-magi nang kada le halala nang pongalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na nolong. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa inna ma likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masjid kapak dia nalulong ngapalang. Magi na sebab melo mi manci cale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na najama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah wa dijajing kata masam paja sunnah kudun rakaat.
ada di belakang sholat sunat 2 rakaat, angkat topor masuk aja sunat 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Kalau dia janji masuk aja sunat dulu masjid, dia sholat sunat taubat yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai okulino iya mitu nanca jama lino na rekodena komonia emon. Ya kan begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majo kanang palo minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu, istilahnya untuk menyampaikan risalah, itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Tidak ada perbedaan. Itu hanya pada niat. Dan niat itu tugasnya hati. Tanya tugasnya hatimu. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibua. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironon ruya ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, o memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu maka ada alipu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamai alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yo koro ken rekomend Allah. Ya kolatu no koro napa muga terewa pemang. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu napa muga tanapa sa mu ya ko mugat tangin apa sa igang kacapu na dito kaga ta pangala jokan salama ko to tapi ya ko ta pangalay na tama pemang ajam joka itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito ng kastila makadalat to memang ko napa joka sebenarnya itu yang dipakai padahal di lapas juga cuma kada din memang pagurong yang tahu sa masengke kalau dianggap itu ilmu sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si Sabbu Arwaratuna Annapuluna Pitu Kita Noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dan 8 bulan. Dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Yan na ito ng kamana istilah biasa ng pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru na sa bahasa ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan ya sa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem minno yemiko Rabu terakhir di bulan Safar. Yenaro nasa Jawa Rabu kesan. Bisa tangkalingan tahu. Otoy balo na ciatarala, bola mi balo na ciatarala, suruh memalkan itu. Bismillah, suruh bacai 768 kali. Ya kau nak baca itu setiap pagi, setiap hari, selama 40 hari. Nah hajat kami untuk rogagan na milo na balo tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki, kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasangi ilmu tasawuf. Nasaba iya nak kana makarawa isa na iya tasawuf net. Tidak, sufi itu tidak begitu.
Itu patasau dia nak burah ko malasay. Kalau hikmah maburat, bahkan mati ke setan asa ngalena tau. Sampai-sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah, bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak, dia nak burah ko malasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada bita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni si tak dosa ana nasusu ko malatala. Jadi mariomi ko malasay, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko dia na malasa lalan nasi ulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulang malasa kasi alam ni. Ramaga menaji po yung tulina chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita siya sosiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, mau di mana ngelilena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in syukur. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu tiga Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabat to mita umatin atau makbura, tapi to melo mi medisi. Kalau pikir gitu. Jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau kena kilasa berdoa, pun ya ku ialah saya bila sapacalang tak dampagi dosa aku. Tapasawila sa. Ya ku ialah saya bila sapatamba tepak talenga sa baraka mulai. Kali ujian. Ya ku ialah saya bila sapasusu dosa aja tapasawila sa aku pun narekodin ang paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tu tak ada deh alasan kau kata jangan. Kemudian tadi saya mengatakan, segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa. Sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu, si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu bomo ke WC, jarang selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh. Buah ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasar hilamar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pemalata langsung pun Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mampun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alin rungan ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Kita bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenana ya tema culuk ko mondri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan daif. Daif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agar nasa nabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari.
Angka arua aga-aga koi pigau na tolak dale pada pelosona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah lulukan ibu jujur na pakai. HP na biasa na lulukan makoy. Kacamata, baju yun na. Ito, terutama makun raya, dastar na. Kung kacang kiri nala ng kauna, dastar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka ada bisa sakko baje, lulukan dijolok. Ya bana cuma lulukan. Maka dari guru tak Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pake muludu napa mululukan aja lalu mu pake masa padale. Magi dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betongannya ku pak balu, ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan ini. Itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu. Jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining ni nato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Ia tu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Dena mau tu matok kan ukoi pak katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matok supaya ia rokan ukoi laga kuat kalemu dena patu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah, yana tu ampe nabi tanat yangi matok kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh nggak tahu Pak jala kipas jalan masih tapi mau perlu apa pindah dina. Ya pernah baca nasa iku masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ah, ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Nah, yang itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak, wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye. Makoda kada alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah,
Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak Bu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo di ya miro mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topak doangan nasabak unrong. Itu. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kah di Mekah. Ada tempat itu. Kalau kita berdoa itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya aki mihrab, biasanya mihrab on romas sampajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki mas sampajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasih mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anakna, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Annallaha yubasyshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala min malaiko anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodong. Makanya tumron imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Takai Abdul Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan moto melo dia Guru Tak. Deka di kupang. Neka rewot, kaya Guru Tak tampo tilalam kita. Ya wanang kagulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka si tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri pole. Itu Al-Qur'an. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana na imak dito mana ji. Malo na makunray na piaray. Ito. Sana na piara na anak-anak dara mo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana ganai nakiboragi kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadah imamnya 2 lapis. Ito. Oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadah imamnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat. Makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam. Denasu. Kan do na Nabi Isa to. Denasu ko kamara. Apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang. Na pertama ko kamara panalacak poli saliwa. Na paling nama katani kunci na denasu. Yo pudi kong kana tanah darah ya ling kunci motor. Yang galak joka. Itu. Makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Qur'an ayat.
tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan tuliang kadale narutu angka buah-buah padi dimakan aja nang kaduriang nguko natanya waktu duriang dan itu kata pertama nanya matani goncina kamara makanya Nabi Zakaria kan bertanya anna laki haza podangi Maryam pulikin roy agana sa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung na paturo pong Allah Ta'ala kau kinran masampaya iban orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza pulikin roy maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria masa tanya aku Nabi makunra-kunraimu mana kagak aku ilalang ni ke bawahku makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka dama ni Maryam inna Allah agak sana anna laki haza maka da huwa min indillah anna Allah yubasyiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tapak Nabi Zakaria maka dama ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia nama melalui perantara tak kejenda Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenda Nabi Zakaria maka dawe itana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nah dia nang kana terima magi anak makun-kun raya ni terima berarti tanya boleh nasabari ia onron nya makanya na sura na petu makana asuko kutunya tama sura masuk norena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatau masampajan agan nilau rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milau miana telinga anak matangangi tatau masampajan nilau do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria na turu malaikat pole rilangi lawih ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria napa na podang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko pong Allah Ta'ala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tekong kaaga mustahil o kokoro tamu milodong. Itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tiba corona sebab ini runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kalau dia toko bandre dalam lima sampah aja lari kilo na kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru ke toko kamaran lari sekilo sadio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian
Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong. Yang pertama, onra milodong kami namakannya ninjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah. Palongan nak bangi si bakamae. Badal maktubah bi salat dan maktub sesudah salat fardu. Kan begitu. Itu Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung udah cila tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh. Itu kumak dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumak dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawa pulang lagi. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi jinui malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji,
baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku meloki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrita maka ada macam apa ogi. Ada 5 cabai di batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke arah atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka cik di Pak Dongeng Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sebenarnya sapu jagat. Ya sange sapu jagat sini na isa nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudi betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunis sangita itu bahaya. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kaya Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan na lino ta chinay tilawi talisar ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru ta Kiai Rahman modal. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan na lino machinay ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepangi decengagan na lino machinay. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji decengat to ka po ko surimunri. Aja ta calla ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pagisay ka api neraka gara-gara iye. Makanya na to nakarapata sa puwe. Iya mitu taw misang-isa na pa dongeng ko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na to na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan kita ini itu nilaw, ya aku bupati nilaw, bupati jaji. Tuh, ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa kayak zaman-zaman lino atau zaman-zaman akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kayak zaman-zaman lino, kayak zaman-zaman akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya angkat di ilolongan awal dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mania maka dah memagi-magi nang kadale halala nang pangalata lolongan untuk keluarga aku dan dibija-bija. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa tapi ya kodena makan janya na lino na lolongan. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa inna malikulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kay jama mesti diawali dengan niat. Nasabao sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange,
O kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dekat pak dia nalulung ngapalang. Magi na sabak melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah dan aja amat tahu belum tentu. Makanya ia tuh niat pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di bab di hadis pertama itu niat. Nasabah wa dijajin kata masuk paja sunnah kudu rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Angka topor masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholat. Wa dijaji masuk paja sunnah ada dulu masjid, dia sholat sunnah taubat yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya seni niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai okolino iya mitu nanca jama lino na rekodena komonia emon. Mereka begitu. Namun di pak dakwai pak makoto ya kong kapacara majuk kenang palo minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu pak. Jadi ada perbedaan. Itu hanya pada niat. Dan niat itu tugasnya hati. Ternyata tugasnya timu. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampe to matot tadiolo idi ogie. Angka lego-lego nakibua. Lego-lego itu. Lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun ria ding. Tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve napa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ia natu nasab tahu. Saya tu maka ada alipu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamai alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yo koro kendo komelolo. Ya kolatu no koro napa muga terewa pemang, parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu napa muga tanapa sa mu ya ko mugat tangin apa sa igang kacapu na dito kaga tapangala joka na. Salamat ko to. Tapi ya ko tapangalay na tama pa mang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito nang kastila makadalat tumema ko na pa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada din namin mapagurong yung tawag na sa masengke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak. Itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito ng kamana istilah biasa ng pagurong, kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu Kamisi. Kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, ya sa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem nino yemiko Rabu terakhir di bulan Safar. Yenaro nasa Jawa ya Rabu kesan. Saya tangkal ingat tuh. Oto'y balo na siya tarala, bola may balo na siya tarala, sulul mamalkang ito.
Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena bacamu itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk rogagan melo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mega keliru nasaba ilmu hikmah yasangi ilmu tasawuf. Nasaba ayana kana makara wa isa na iya kota tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pat tasawuf dia nak burak malasay. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan nasa ngalin atau sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak, dia nak burak malasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada bita. Nah nigi umatku nak kena lasa sesusiwan ni si tak dosa na nasusu ko malatala. Jadi mariomi ko malasa makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko dia na malasa lalan na siulangnya. Yo pwede ko ulang-ulangi malasa kasi alam ni ramaga menaji po yung tuli na chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya maka dia nabita siya sosiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, nampak di mana ngelilena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu tiga Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabak tumita umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medisi. Kalau pikir itu jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau kena kilasa berdoa, pun ya aku ya lasai bila sapacalang tak dampangi dosa aku. Tapos wila sa. Ya aku ya lasai bila sapat tambah tepak, talenga sa baraka mulai ini. Kali ujian. Ya aku ya lasai bila sapat susu dosa, aja tapos wila sa aku pun na rekodin ang paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tuh tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa. Sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu gue ke WC jarang selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di masengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pun Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Apalah nih? Mampun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alin rungan ngalokoridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Pak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari.
Makanya itu anak ya tema culuk ko mondri na pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nari dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia nabi tak hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agana Nabi tak 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga kuy pigaw natolak dale 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan ibu jujur na pakai. HP na biasa nalulukan aku. Kacamata. Ibu jujur na. Itu. Terutama makun raya. Dastar na. O kacangkiri nala ng kauna. Dastar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi sesak baju, lulukan dijolok. Ya mana teman lulukan. Maka dia gurutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa mau lulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta dia. Maka dapat dengan kamu betul aku pak balu ya penawat di mapatarala kok sore pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya. Makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok bahkan kuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining ni nato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dina kena ipano. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingki baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Ia tu teko makiro batena matok pada hari Kamis, de na kasia-sia tu tena mati. Di namo tu matok kan ukoy pa kato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko na pamatawa. Supaya yero kan ukoy lagay ko atakalemu de napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jin ka makalicupo kewana kan ukoy. Itu namanya jin kuku. Yan itu ampe na bintan at yangi matoba kilala kamaray. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magay na sabay jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat masih seliwang itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Umi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Umi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko mi cica monro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab iro cicak non rijing asana Umi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir.
Ina tu ampai to motot tariolo karena ada ilmunya. Malay capming nataruh kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan umisipian dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye. Makoda kan alabano cermin mutaruh kiawan atau jangi. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada umisipian mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Nah benar untuk mana karena maki yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topak doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau making masam pajang kau nirotama sampai jasuna. Making mengaju kau kirotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus. Kau kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anaknya, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba uki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubasyshiruka bi Yahya. Wong Allah Ta'ala memiliki anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba uki onro mihrab mengilodong. Makanya turun imangi ya sengi mihrab bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu nak bagi 2 kamar. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya. Si tangan menerima sempajang dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewa na digana tamparan mo to melo dio guru ta digadi ko pang mereka rewa kaya guru ta tampo tilalamitan ya wanang kagulong dan tidak pernah habis. Iya ya kota minana emala na capuri asa wala mana pun asa ngala mana ni na dali mo to ang kasilo milo makasi urut tampur dalam dan itu tidak pernah habis kinri pole itu Al-Quran ayat memang tu rampe kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana nah di makri tau mana ji. Malo nak makunrai na piarai gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nale na tilaw bolana genai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadah imamnya 2 lapis. Itu itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadah imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga.
2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam dia nasu kan dok Nabi Isa tau dia nasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara nak darah na piara tongang na pertama ko kamara pa nalacak poli saliwa na paling nama katani kuncina dia nasu yo pi di kong kana tanah darah ya ling kunci motor yang galak joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaja wajada indah hariskan tuliang kadale narutu angka buah-buah padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya waktu duriang dan itu kata pertama nanya maktani goncina kamara makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza podangi Maryam boleh kendroi agana sa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung dapat turu pong Allah Ta'ala kau kenran masampaja iban orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza boleh kendroi maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria masak tanya aku Nabi makunra-kunraimu manang kagagaw kilala ni ka bawah ko makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka dama ni Maryam inna Allah agak sana anna laki haza maka da huwa min indillah anna Allah yubasyiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin jadi ia mana nama tapa Nabi Zakaria maka dama ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab maka dia kupung Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria maka dawe itana namun roka aku bola aku milau do cik di milau anak mi nah dia nang kanai terima magi anak makun-kunra ya terima barat kita nya boleh na sabar iya unron nya makanja na sura na petu makana asuko ko tunia tama sudah masuk nurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampajan aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milaw miana talinga anak po matangangi tatto masampajan nilaw do langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat boleh rilangi lawih ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria napa na podang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko pong Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tu nak kada guru tepung ka aga mustahil o ko korotama milodong itu tembus makanya guru ta angka dui o kuyawanang kamulon na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi aja tak tiba corona sebab ini runtuh dui aja itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda kode toko bandre dalam mari masam aja lari kilo-kilo nak kadirai angkat toko kadirai lari kita mau kamaran baru kita kamaran lari sekilo salio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onro membuang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin situ kelemahan kita makanya doa kadang lambat dijawab ini baru bicara tempat macam ini betul 32 ya jadi ini baru bicara tempat Pak jadi itu tempat paling bagus itu mihrab makanya itu ampai onron na imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh itu 2 tahun 8 bulan beliau itu punya mihrab khusus jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran istikharah jalan pintas saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat cuma buka Al-Quran baca itu langkahi 7 baris kemudian baris ke-8 dibaca bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal
Jadi itu istihara jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal, itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut senur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafannya. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakama badal maktubah bi salat yang maktub sudah salat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam, tidak ada yang membangunkan tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung udah cila atau tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini jangan ditutup biarkan dia bunyi. Tapi berdoa dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali baru dia jilat kaki depannya baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawa pulang lagi. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari di waktu saat sama petugas Pertamina Pak yang tugas di siang hari masuk kalau sore siang masuk kalau pagi petugas malam masuk sore jadi ketemu itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat makanya doa mustajabah itulah sehingga dikatakan sedekah subuh dari situ semua doa di waktu subuh. Makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang.
Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku meloki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emang kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrit emang kada macam apa ogi. Madar 5 cawe ni batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke arah atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dong haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka cik di Pak Dongeng Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sebenarnya sapu jagat. Ya sange sapu jagat sini na isa nalino wa di pertama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langi pertama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudi betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunis sangita itu bahaya. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kaya Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan na lino ta cine tilawi kalisar ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru tak Haji Rahman modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan na lino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan na lino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji decengat to ka po ngko surimundri. Aja ta calla ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pagi sai ka api neraka gara-gara iye. Makanya na to nakrapata sopue. Iya mitu tau misang-isat na Pak Dongeng ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na to na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan minta ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jaji. Tuh, kok paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa engkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kaya jama-jama lino, kaya jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya angkat di ilolongan awan dia kemajara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mania ima kada memagi-magi nang kadale halala nang pangalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na lolongan.
Makanya itu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka ke ijama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapa dia nalulung ngapalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin kata masuk paja sunnah kudun rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda salatnya. Dijajin masuk paja sunnah ada dulu masjid, dia salat sunnah taubah yang di belakang, salat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya seni niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai okolino. Iya mitu nanche jama-jama lino na rekodena komonia emon. Kan begitu. Namun di Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majuk kanang palo minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Tidak ada perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati. Ternyata tugasnya timu. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibua. Oh. Lego-lego itu Lego-lego itu kan istilahnya tempat ironumria ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve napa joka. Nah di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu makada alipu. Makada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yo koro ken ko melolo. Ya kolatu no koro napa mugat terewa pemang. Parewai. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Belatui napa mugat tanapasa mu ya ko mugat tangin napasa gang kacapu na dito kaga ta pangala jokan. Salama ko to. Tapi ya ko ta pangalay napa tama pe mang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito nang kastila maka dalat tumema ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada dia memang Pak Guru yang tahu sebab maseke. Baru dianggap itu ilmu. Sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasurur. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasurur, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito ng kamana istilah biasa ng Pak Guru, kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, ya sa Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun.
Nah, jadi cicam mino, ya miko Rabu terakhir di bulan Safar. Ya naruh nasa Jawa ya, Rabu kesan. Bisa tangkalingan tuh. Nah, itu otoy balu na cia tarala, bola mi balu na cia tarala, suruh memalkan itu. Bismillah, suruh baca 768 kali. Ya kau nak bacamu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk rogagan na milo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki, oh kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasabah ilmu hikmah ya sangi ilmu tasawuf. Nasabah ya nak kana makarawa isa na ya kota tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pat tasawuf dia nak burak malasai. Kalau hikmah maburak. Bahkan mati ke setan asa ngalena atau sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak, dia nak murah kemalasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni sita dosa ana na susu Allah Taala. Jadi mariomi kemalasai makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulangi malasa kasi alam ni. Ramagam na jipong yung tulina chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita sesiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, mampat di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu dia Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabat tumita umatin atau makbura, tapi tomelo mi medicine. Kalau pikir itu jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa berdoa, pun ya aku ya lasai wala sa pacalan tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasa. Ya ku ya lasai wala sa patamba tapo kay talenga sa baraka mulay. Kali kay udian. Ya ku ya lasai wala sa pasusu dosa aja tapasawi lasa ku pun na rekodin ang paci dosa. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tu tak ada deh alasan kok kata jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu bomo ke WC jarak selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di masengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pun Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Apa coba? Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alin rungan ngalo koridi minar rihil ahmari dari angin merah
waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu anak ya tema culuk ko mondrina pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia Nabi tak hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan daif. Daif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agana Nabi tak. 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga koi pigau natolak dale 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan ibu jujur na pakai, HP na biasa nalulukan aku. Kacamata, ibu jujur na. Itu terutama makun raya, dasar na. O kacang kiri nala ng kauna, dasar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje, lulukan di jolok. Ya mana tuh lulukan. Maka dia gurutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tuh wajujue pure mu pakai muludu napa mau lulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dapat dengan kamu betongan aku pak balu ya penawat di mapatarala ko kosoro pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok Pak Kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining ni nato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dina kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kalingki baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab albumnya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kalingking, baru ibu jari. Agak nasa. Ia tu teko makiro batena matok pada hari Kamis, de na kasia-sia tu tena mati. Di namo tu matok kan ukoy pa kato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko na pamatoba. Supaya yero kan ukoy lagay ko atakalemu de napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jin ka makalicupo kewana kan ukoy. Itu namanya jin kuku. Ah, yan itu ampe na bintan at yangi matoba kilala kamaray. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magay na sabay jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau pala pindah dina. Ya pernah baca kena saat masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Umi Sibyan. Ah, ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Umi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko mi cica monro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Umi Sibyan
Jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata umat tampu, nah dia normal batin anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan umisipian dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye. Makoda kada alabano cermin mutaruh kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada umisipian mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak Bu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad, Ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topak doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Tanya kibuaki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sudah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau making masam pajang kau nirotama sampai jasuna. Making mengaju kau kirotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus. Kau kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adathul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anaknya, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubasyshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya turun imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Tak Jabdur Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewot, na digana tamparan mo to melo di Guru Tak. Digadi ko pang. Neka rewot, kaya Guru Tak tampo tilalamitan. Yawan ang kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali mo to. Ang kasilo milo makasi tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana nah ima tahu mana ji. Malo nak makunrai na piarai. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nale na tilaw bolana ganai nakiburangi kamera di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga.
Makanya itu sampai sujadah imamnya 2 lapis. Itu, oh itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadah imamnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam dia nasu, kan dok Nabi Isa tau, dia nasu ko kamar. Apa ya Nabi Zakaria piara nak darah, na piara tongang. Nah pertama ko kamar pa nalacak boleh saliwa. Nah paling nama katani kuncina, dia nasu. Yo pi di kong kana tanah darah ya ling kunci motor. Yang galak joka. Itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Qur'an ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya waktu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Boleh kinroy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagal langsung na paturo po Allah Ta'ala. Kau kinroy na masampaya iban orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Boleh kinroy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, masak tanya aku Nabi. Makunra-kunray mo. Manang kagagaw kilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, inna Allah agak sana, anna laki haza. Maka huwa min indillah. Anna Allah yubasyiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria, maka dama ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia na melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria, tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bola aku. Milau do cik di milau anak mi. Nah dia nang kanai terima. Magi ya nak makun-kunra ya ni terima barat kita nya boleh na sabari. Iya unron nah. Unron na nya makanja. Na sura na petu makala asuko ko tunia tama. Sura mas sunurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampayan. Aga nilaw. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw mi anak, telinga anak po. Matangangi tatto masampayan nilaw do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria na turun malaikat boleh rilangi lawih ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria napa na podang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tepung ka aga mustahil o ko korotama milodong. Itu tembus. Makanya guru ta ang kadui o kuyawanang kamulon na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja taki gua corona sebab ini runtuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kalau dia toko bandre dalam hari masam aja lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kemaran. Baru kita mau kemaran lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Oke, macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imamnya. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran.
Baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istihara jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayaknya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kanjana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat, kalau saya meninggal, itu kain kafan itu yang di mihrab, itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut tersenur, ya kau itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong. Yang pertama, kontra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah. Palongan nak bangi si bakama badal maktubah bi salat yang maktub sudah salat fardu. Kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung udah cila atau tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat. Dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh. Itu kumak dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumak dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Ya ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawan pulang lagi. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh.
Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku meloki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah kada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setau pandrita kada macam apa ogi. Madar 5 cawe di batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke arah atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka cik di Pak Dongeng Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai, tapi mari baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sebenarnya sapu jagat. Ya sange sapu jagat sini na isa nalino wadi mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isak nalino langit pertama kau tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudi betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunis sangita itu bahaya. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak, ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacinay tilawi kalisar ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Janur Rahman Amudale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Decengagan nalino macinay ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepangi decingakan nalino macinay. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji decingat to kak pong ko surimunri. Aja ta calla kak gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pagi sai ka api neraka gara-gara iye. Makanya na to nakrapata sopue. Iya mitu tau misang-isat na Pak Dongeng ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na to na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan itu nilaw, ya aku bupati nilaw, bupati jaji. Tuh, ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa engkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja.
Kaya zaman-zaman lino, kaya zaman-zaman akhirat cuma ko niya na. Ya kung angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya angka diilolongan awal dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mania maka dah memagi-magi nang kadali halala nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para orang kau dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na nolong. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kay jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamangi o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapa dia nalulong ang apalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah dan jamaah tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nah sabah dijajin kata masuk paja sunnah kudu rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angkat topor masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat. Tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Kalau dijanji masuk pada sunat dulu masjid, dia sholat sunat taubat yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya seni niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian, inarong pa makadaka, sininna agagai ijamay okulino, iya mitu nanche ijama-jaman lino na rekodena komonia emon. Kan begitu. Namun di Pak dakwah Pak Makoto, ya kong kapacara majuk ke nampalo minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Tidak ada perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati. Ternyata tugasnya timu. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tadiolo idi ogie, angka lego-lego nakibua. Oh. Lego-lego itu lego-lego itu kan istilahnya tempat ironon ria ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, o memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve napa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu makada alipu. Maka engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa mo ita alimu joka. Palatu yo koro kendo ko melolo. Ya kolatu no koro napa mo gaterewa pemang, parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Palatu napa mo gatta napa sa mo ya ko mo gatta napa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala joka na. Salamat ko to. Tapi ya kok tak pangalay na tama pa mang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito ng kastila makadalat tumema ko na pajoka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada dia memang pagurong yang tahu sebab masih Kalau dianggap itu ilmu sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid.
Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na to nang kemana istilah biasa na Pak Gurong, kaya sa Capu Araba, kaya sa Mapu kami si kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Capu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, ya sa Capu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicemino ini ko Rabu terakhir di bulan Safar. Yan naroon nasa Jawa Rabu kesan. Sa tangkalingan to. Nah, itu otoy balo na ciatarala, bola mi balo na ciatarala, sulul mamalkang itu. Bismillah, suruh bacai 768 kali. Ya kau nak baca munya itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk rogagan na milo na balo tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasangi ilmu tasawuf. Nah sama ayah nak kena makarawa isa na iya kota tasawuf ne tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu patah tasawuf dia nak burak malasai. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan nasa ngalin atau sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu tidak, dia nak burak malasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada bita. Nah nigi umatku nak kena lasa sesusiwan ni si tak dosa na nasusu ko Allah. Jadi mariomi ko malasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalan nasi ulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulangi malasa masih lebih. Karena agam na jipong yang tulina cala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya maka dia nabita siya sosiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Mali itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, mampat di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Mali. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syifa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu dia Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa tumita umatin atau makbura, tapi tomelo mi medisi. Kalau fikih itu jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa berdoa, ibu ya aku ya lasai bila sapacalan tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasa. Ya aku ya lasai bila sapatamba tepak talenga sak baraka mulai ini. Ketika ujian, ya aku ya lasai bila sapasusu dosa aja tapasawi lasa aku pun rekodin mau paci dosa. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tuh tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa. Sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu mau ke WC jarang selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh, 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di masengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca
Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Maupun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alin runga ngalokoridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu anak ya tema culuk ko mondrina pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia Nabi tak hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan daif. Daif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agana Nabi tak. 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga kui pigau natolak dale 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan ibu jujur na pakai HP na biasa nalulukan aku. Kacamata, ibu jujur na. Itu terutama makun raya, dasar na. O kacang kiri nala ng kauna, dasar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi sesak baju, lulukan dijolok. Ya mana teman lulukan. Maka dia gurutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa mau lulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta dia. Maka dapat dengan kamu betongan aku pak balu ya penawat di mapatarala kok sore pesa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok bahkan nuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining ni nato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dina kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Ia tu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Dena mau tu matok kan uke pan katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matoba. Supaya yero kan uke laga ko takalemu de napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jin ka makali cupo kewana kan uke. Itu namanya jin kuku. Ah, yan itu ampe na bintan at yangi matoba kilala kamaray. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magay na sabay jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat masih seliwang itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan.
Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Umi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia minta takutlah kepada Umi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak non rijing asana Umi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai to motot tariolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Umi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye, makodawai kada alabano cermin mutaruh kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas, ada Umi Sibyan mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Makanya banyak hal itu Bapak Bu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Na penaruntu mana karena maki yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topak doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki mas sempajang ko ni rotama sampai sunat. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anaknya, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubasyshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya turun imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu nak bagi 2 kamar. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan moto melo dia ku guru tak. Deka di kupang. Mereka rewot, kaya guru tak tampo tilalam ita. Ya wanang kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri.
Sebelah mana pun, sebelah mana nih, dalek itu. Angka silo maka si tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana nah ima kadi tau mana ji. Malo nak makun rai na piarai. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinale umur 8 tahun lebih. Nale na tilaw bolana gennai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadana imangnya 2 lapis. Itu oh itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadana imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kan dok Nabi Isa tau denasu ko kamar. Apa ya Nabi Zakaria piara nak darah na piara tongang. Na pertama ko kamar pa nalacak boleh saliwa. Nah paling nama katani kuncina denasu. Yo pi di kong kana tanah darah ya ling kunci motor. Yang galak joka. Itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaja wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko na tanya waktu duriang. Nah itu kata pertama. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Pudangi Maryam. Boleh kinroy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagal langsung na paturo po Allah Ta'ala. Kau kinroy masampay iban orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Boleh kinroy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, "Masak tanya aku Nabi. Makunra-kunray mo. Manang kagagaw kilalang. Ni ka bawah ko." Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka dama ni Maryam inna Allah agak sana anna laki asa maka huwa min indillah anna Allah yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka dama ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria maka dawe itana namun roka aku bola aku milau do cik di milau anak mi nah dia nang kanai terima magi anak makun raya ni terima barat kita nya boleh na sabar iya unron nya makanja na sura na petu makana asuko ko tunia tama sura mas sunurena keluar saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampajan. Aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana talinga anak po. Matangangi tatto masampajan nilaw do langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat boleh rilangi lawyo ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria napa na podang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tepung kaaga mustahil o kokoro tamu milodong. Itu tembus. Makanya guru ta angka dui o kuyawanang kamulon na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja taki gua corona sebab mimi runtuk dui. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode toko bandre dalam mari masam aja lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru kita ke kamaran lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat dijawab. Ini baru bicara tempat. Oke, macam ini betul. 32 ya.
Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imamnya. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu dipaku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kapan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kapannya. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi sibak kamae badal maktubah bi sholatil maktub sesudah sholat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau begini. Kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung udah cila atau tak. Kalau bunyi itu ting. Jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumak dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumak dengung itu. Atau kasih begini jangan ditutup biarkan dia bunyi. Tapi berdoa dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali baru dia jilat kaki depannya baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawa pulang lagi. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi.
Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ini tuh sampai makan Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku meloki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrita maka ada macam apa ogi. Ada 5 cabai di mati itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke arah atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka cik di Pak Dongeng Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai, tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesangnya sapu jagat. Ya sange sapu jagat, sini na isa nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isak nalino, langit, patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunis sangita itu bahaya. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kaya Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan na lino ta chinay tilawi kalisar ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru ta Kiai Rahman modal. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan na lino machinay ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingakan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji decingat to ka po ngko surimundri. Aja ta calla ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pagi sai ka api neraka gara-gara iye. Makanya na to nakarpata sa puwe. Iya mitu tau misang-isat na Pak Dongeng ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na to na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan kita ini itu nilau,
Ya ku bupati nih lau bupati jadi. Tuh, ku paboto to jadi. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa engkaya zaman-zaman lino atau zaman-zaman akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira zaman-zaman lino, kira zaman-zaman akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mania imah kada memagi-magi nang kada le halala nang pongalata lolongan untuk keluarga aku dan diri bijak. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na lolongan. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa inna likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapa dia nalulong ngapalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah dan jamaah tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nah sabah wa dijajin kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angka topur masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama tapi karena niatnya beda itu bisa beda salatnya. Wadi janji masuk pada sunat dalam masjid, dia sholat sunat taubah yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya seni niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian, inarong pa makadaka, sininna agagai ijamai okulino, iya mitu nanca jama-jaman lino na rekodena komonia emon. Mereka begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majuk kenang palok minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Tidak ada perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati. Ternyata tugasnya timu. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibua. Oh. Lego-lego itu lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun ria ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tanilo joka. Ipanguju memang ni eleve apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la khawla wa la quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu makada alipu. Makada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa mo ita alimu joka. Palatu yo koro kendo ko melolo. Ya kolatu no koro napa mo gatarewa pemang, parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu napa mo gatta napa sa mo ya ko mo gatta napa sa gang kacapu na dito ga gata pangala joka na. Salamat ko to. Tapi ya ko tak pangalay napa tama pemang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya itu nang kaistilah maka dalam tu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada dia memang Pak Guru yang tahu sebab maseke. Baru dianggap itu ilmu. Sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah.
Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wassuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wassuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito ng kamana istilah biasa ng pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru na sa bahasa ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan ya sa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicemino yang ikut Rabu terakhir di bulan Safar. Yang narunasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkal ingat tuh. Nah, itu otoy balu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, sulul mamalkang itu. Bismillah, suruh bacai 768 kali. Ya kau nak baca munya itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk rogagan na milo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah ya sangi ilmu tasawuf. Nah sama ayah nak kena makan wa isa na iya kota tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu patah tasawuf dia nak burak ke malasai. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan asa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu tidak, dia nak burak ke malasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada bita. Nah niki umatku nak kena lasa sesusiwan ni si tak dosa ana nasusu ko Allah. Jadi Mariomi kumalasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalan nasi ulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulangi malasa kasi alam ni. Karena agam na jipo yung tuloy na chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya maka dia nabita siya sosiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, nampak di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu dia Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa tumita umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medicine. Entah, kalau pikir itu jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa berdoa pun ya aku ya lasai bila sapacalan tak dampangi dosa aku tapasawi lasa ya aku ya lasai bila sapat tambah tepak talenga sak baraka mulai ini kali ujian ya aku ya lasai bila sapat susu dosa aja tapasawi lasa aku pun narekodin mau paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tuh tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa. Sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu bomo ke WC jarang selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di masengo mimisan tau.
Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pun Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mampun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alin runga ngalokoridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Pak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu anak ya tema culuk ko mondrina pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia Nabi tak hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agar nasa Nabi tak 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga kuy pigau natolak dale 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan ibu jujur na pakai. HP na biasa nalulukan aku. Kacamata. Ibu jujur na. Itu. Terutama makun raya. Dastar na. O kacangkiri nala ng kauna. Dastar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi sesak baju, lulukan dijolok. Ya mana teman lulukan. Maka dia urut-tak, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa mau lulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dapat dengan kamu betongannya ku pak balu ya penawat di mapatarala ku kosoro pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya makanya pantangan ini itu apalagi di kan pasar dekat nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok bahkan nuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dina kena ipan. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Ia tu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matok kan ukoy pa kato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu pun apa matoba.
supaya ia rokan kuih laga kuat kalemu dan dapat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebabnya tu jin kan makali cupo kewan kan kuih. Itu namanya jin kuku. Ah, yana tu ampai nabi tanat yangi matoma kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh tahu Pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Dia pernah baca nasa di masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Umi Sibyan. Ah, ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Umi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Nah, yan tu ampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampana mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak non rijing asana Umi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu nah dena normal batin anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai to motot tariolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye, makoda kan alabano cermin mutaruh kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Umi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad, Ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Nah benar untuk mana karena maki yopui di ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan na pak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan na sabak wetuh. Angka to pak doangan na sabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau meki masam pajang kau nirotama sampai jasuna. Meki mengaju kau kirotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus. Kau kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubashshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memalaiko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodong. Makanya turun imangi ya sengi mihrab.
bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu bagi dua kamar. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan mo to melo di guru tak. Dekat di kupang. Mereka rewot, dari guru tak tamput di dalam itu. Ya wanang kagundong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asal mana pun, asal mana nih, dalek itu. Angka si milo, maka si urut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kilui pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria. Kadi daga na, imak tahu mana ji. Malo nak makunray, na piaray. Gitu. Sana na piara na anak-anak darah mo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiborangi kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadah imamnya 2 lapis. Gitu. Oh itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadah imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam dia nasu kan dok na bisa tau dia nasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara pa nalacak poli saliwa na paling nama katani kunci na dia nasu yo pi di kong kana tanah darah ya ling kunci motor yang gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi ko na bawangi Andre na buka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran. Ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale na rutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko na tanya waktu duriang. Nah itu kata pertama. Nanya maktani gonci na kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Boleh kinroy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Itu gagal langsung na paturo po Allah Ta'ala. Kau kinra na masampay iban orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Boleh kinroy. Maka dari Maryam, "Huwa min indillah." Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, "Masak tanya aku Nabi. Makunra-kunray mo. Manang kagagaw ko ilalang. Ni ka bawah ko." Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, "Inna Allah agasana anna laki haza." Maka huwa min indillah anallahu yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bola aku milau do cik di milau anak mi. Nah dia nang kanai terima. Magi ya nak makun-kunra ya terima berarti tanya boleh nasabari. Ia unron nah. Unron nah ya makanya. Nah sudah dapat makna asuko kutunya tama. Sudah masuk nurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tattau masampajan. Agan nilau. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak po. Matangangit tato masampajan nilodok langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawyo ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang age podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani. Terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tepung kaaga mustahil o kokoro tamu milodong. Itu tembus. Makanya guru ta angka dui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja taki gua corona sebab ini runtuh duit. Aja itu salah niat itu.
Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode toko bandre dalam mari mas sampaja lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru kita kamaran lari sekilo sadio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imamnya. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Makanya urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku orang ini rekomati tasik dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakama badal maktubah bi salat yang maktub sesudah salat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam, tidak ada yang membangunkan tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalap begini. Kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting. Jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini jangan ditutup biarkan dia bunyi. Tapi berdoa dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh tapi jarang. Ya ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali baru dia jilat kaki depannya baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung tendang amal lawalau pulang itu padahal itu nikmat besar itu.
Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makurong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak nasabaya tuh kok imsak ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandita maka ada macam apa ogi. Ada 5 cabai di batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disebutnya sapu jagat. Ya sangnya sapu jagat sini na isa nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudi betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak, ya kunisan itu bahaya. Enggak luar biasa itu, karena itu tembus. Kaya Pak, ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan na lino ta chinay tilawi talisar ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru ta Kiai Rahman modal. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Dicingakan nalino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan.
Rabbana atina fid dunya hasanah lepang dicingakan lino macinai. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji dicingat to kak pokok ko surimunri. Aja ta calla kak gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak repata sopue. Iya mitu tau misang-isat na pak dongeng ko nisangi kega aju, kega wara, kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan kita ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jadi. Tuh, kok Pak Boto to jadi. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa engkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mania imah kada memagi-magi nang kada le halala nang pongalata lolongan untuk keluarga aku dan dia bijak-bijak. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan janya na lino na nolong. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa inna malikulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulong ngapalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na najama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imamun Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angkat topor masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama tapi karena niatnya beda itu bisa beda salatnya. Waktu janji masuk pada sunat dulu masjid, dia sholat sunat taubat yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya seni niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian, inaron pa makadaka, sininna agagai ijamai okulino, iya mitu nanca jama-jama lino na rekodena komonia emon. Ya kan begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majuk ke nampal lo minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Tidak ada perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati. Tanya tugasnya timui. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to motot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibuat. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironon ria ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lai boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve napa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la khawla wa la quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu makada alipu. Makada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napamuita alimu joka. Palatu yo koro ken rekomend Allah. Ya kolatu no koro napamugat tarewa pemang, parewa.
Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Latuin apa? Mugatan apa sa mo ya ko mugatangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala jokan. Salamat ko to. Tapi ya ko tak pangalay na tama pa mang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito nang kastila maka dalat to memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada ada memang pagurong yang tahu sebab masengke. Baru dianggap itu ilmu. Sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito ng kamana istilah biasa ng pagurong, kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, ya ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicemino yang ko Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naroon nasa Jawa Rabu kesan. Bisa tangkalingan to. Otoy balo na ciatarala, bola mi balo na ciatarala, sulul mamalkang itu. Bismillah, suruh bacay 768 kali. Ya kau nak baca munya itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagana melo na balo tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah ya sangi ilmu tasawuf. Nah sama ayah nak kena makar wa isa na iya kota tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu patah tasawuf dia nak burak malasay. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan nasa ngalin atau sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu tidak, dia nak burak malasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan bita. Nah niki umatku nak kena lasa sesusiwan ni si tak dosa na nasusu pamalakala. Jadi mariomi kumalasa makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalu nasi ulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulangi malasa kasi alam ni. Ramagam na jipo yung tuli na chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya minta sesusiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini. Tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa, dapat di mana ngelilena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu 3 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabat to mita umatin atau makbura, tapi to melo mi medisi. Entah, kalau pikir gitu. Jadi kan beda. Jadi kalau kita kan pakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak kilasa berdoa, pun ya aku ya lasai wala sa pacalang tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasa. Ya aku ya lasai wala sa patamba tepak, talenga sa baraka mulai ini. Kali ujian. Ya aku ya lasai wala sa pasusu dosa, aja tapasawi lasa aku pun na rekodin mo paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Ya itu tak ada deh alasan kok kata jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onrona jingi. Kan di
Dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawah di belakang daun pintu, si bawah ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu gomu ke WC, jarak selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasar rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Maupun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alindrungan ngalokoridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Pak bicarogi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenana ya tema culuk ko mondrina pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan. Bukan daif. Daif saja diamalkan. Kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agar nasa nabita. 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwa aga-aga kuy pigaw natolak dalek 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujuna pakai. HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata. Wajujuna. Itu. Terutama makun raya. Dastar na. Kung kacakiri nala ng kauna, dastar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan di jolok. Ya bana tuh alulukan. Maka dia gurutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tuh wajujue pure mu pakai muludu napa mau lulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betongannya ku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosong pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dina kena panu.
Tapi aku telah kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasab. Yaitu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia itu tena mati. Dena mau tu matok kan ukui pak kata carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu kau napa matok pak, supaya ia rokan ukui laga kuat kalemu dena patu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebabnya tu jinnya kan makali cukup kewana kan ukui. Itu namanya jin kuku. Yan itu ampe nabi tanat yangi matoma kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata pak jala kipas jala masih tapi mau perlu apa pindah dina. Ya pernah baca kena saat masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko mi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu nah dena normal batin anak tak kedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to motot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataro kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye, makoda kada alabano cermin mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad, Ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo di ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topa doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sampajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki mas sampajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasih mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat.
Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba uki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubashshiruka bi Yahya. Wong Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba uki onro mihrab mengilodong. Makanya tuh onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu bagi dua kamar. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan mo to melo di guru tak. Dekat di kupang, mereka rewot. Jadi guru tak tampuk di dalam itu. Ya wanang kagundong. Dan tidak pernah habis. Iya, ya kota minana yang malah na capuri. Sebelah mana pun, sebelah mana nih, dalek itu. Angka si milo, maka si urut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kilui pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria. Kadira kanana, iya makita umana ji. Malo nak makunrai, na piarai. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiborangi kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujada imamnya 2 lapis. Gitu. Oh itu malah dasar. Maka nih pa 2 lapis sujada imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan dok na bisa tau denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalacak poli saliwa na paling nama katani kuncina denasu yo pudi kong kana tanah darah ya lingkunci motor yang galak joka itu. Makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Quran. Ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah rizqan. Tuliang kadale na rutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya waktu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Boleh kinroy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Itu gagal langsung na paturo po Allah Ta'ala. Kau kinra na masampay iban orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Boleh kinroy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, masak tanya aku Nabi. Makunra-kunray mo. Manang kagagaw ko ilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, "Inna Allah agasana anna laki haza." Maka huwa min indillah anallahu yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bola aku milau do cik di milau anak mi. Nah dia nang kanai terima. Magi ya nak makun-kunra ya terima berarti tanya boleh nasabari. Iya unron nih. Unron nih makanya. Nah sudah dapat makna asuko kutunya tama. Sudah masuk nurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatau masampajan. Agan nilau. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak po. Matangangit tato masampajan nilaw do langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab.
Matangangi mas sampajan Nabi Zakaria na turu malaikat pole rilangi lawyo ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Na janji ko po ng Allah Ta'ala na arwani. Terli Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tekong kaagaga mustahil o kokorotamu milodong. Itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tiba corona sebab ini runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode toko bandre dalam mari mas sampaja lari kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru toko kamaran lari sekilo sadio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imamnya. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu dalam Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayak mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafannya. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya ninjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakamae badal maktubah bi salat yang maktub sudah salat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam, tidak ada yang membangunkan tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini jangan ditutup biarkan dia bunyi tapi berdoa dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ.
baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan, berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal walau pulang itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi Andre Moki jolo tate talu tate apa tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak nasabaya tuh kok imsak ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ni satu pandrita maka ada macam apa ogi. Madar 5 cabai ni batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mari baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sebenarnya sapu jagat. Ya sange sapu jagat sini na isa nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai.
Saya pernah belajar sama guru tak Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudi, betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunisan itu bahaya. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kega Pak, ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacine tilawi talisarukun. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru tak Haji Rahman Amudale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, decengagan nalino macina ilawi. Ya ko sepeda, ilawi sepeda. Ya ko motor, ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepang, decengagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah, pancaji decengat toka pokok ko sorimondri. Aja ta calaka gara-gara ibilawi. Wakina azabannar, aja ta pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nakar patas opue, iya mitu tau misang-isat na pak dongeng ko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati Jaji. Tuh, kok Pak Boto tuh Jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa engkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kega jama-jama lino, kega jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mannya imah kada memagi-magi nang kada le halala nang pongalata lolongan untuk keluarga aku dan dia bijak-bijak. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na nolong. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa inna likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masjidak kapak dia nalulong ngapalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na najama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah wa dijajin kata masuk paja sunnah kudun rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angka topur masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama tapi karena niatnya beda itu bisa beda salatnya. Wadi janji masuk pada sunat Tahiyatul Masjid, dia sholat sunat taubah yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian, inarong pa makadaka, sininna agagai ijamai okulino, iya mitu nancegi jama-jama lino na rekodena komonia emon. Ya kan begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majo kenang palok minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Sedelah demi perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati, ternyata tugasnya timui. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to motot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibuat. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun riya ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat.
Sebelum bisa lai boleh, o memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve napa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu maka ada alipu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yo koro ken rekomend Allah. Ya kolatu no koro napa mugat terewa pemang. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Palatu napa mugat tanapa sa mu ya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala joka na. Salamat ko to. Tapi ya kok tak pangalay na tama pemang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito nang kastila maka dalat tu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada dia memang pagurong yang tahu sebab masengke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dan 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito nang kamana istilah biasa ng pagurong, kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, ya ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicemino yang ko Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naroon nasa Jawa Rabu kesan. Bisa tangkalingan tuh. Otoy balo na ciatarala, bola mi balo na ciatarala, sulul mamalkang ito. Bismillah, suruh bacay 768 kali. Ya kung nabaca mo itu setiap pagi, setiap hari, selama 40 hari. Nahajat kami untuk irogagan ng ilo na balo, tarala ito. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki, kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mega kikaliru nasaba ilmu hikmah yasan ilmu tasawuf. Nasaba yan kana makarawa isa na iya ko tasawuf net. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pa tasawuf dia nak murah ko malasay. Kalau hikmah mabura bahkan mati ke setan nasa ngalena to. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu ndak, dia nak murah ko malasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Na niki umatku na kan nalasa sesusiwan ni sitaw dosa na nasusupo malatala. Jadi marhiumi ko malasay, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko din na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulang yung malasa sa ilam ni. Ramagam na jipong yung tuli na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya minta sesusiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa, dapat di mana ngelilena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in syukur. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu tiga Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabat to mita umatin atau makmurah, tapi to melo mi medisi.
Entah, kalau fikih itu jadi kan beda. Jadi kalau kita kena pakai ya kau ya ambil jalan tengah. Nah kau nak kilasa berdoa. Pun ya kau ya lasai bila sapacalang tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasa. Ya kau ya lasai bila sapatamba tepak talenga sak baraka mulai. Kelika ujian. Ya kau ya lasai bila sapasusu dosa aja tapasawi lasa aku pun rekodin mau paci dosa. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tuh tak ada deh alasan kok kata jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawah di belakang daun pintu si bawah lalu WC, makanya kau nggak tahu gua mau ke WC jarak selamat karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kadirana sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agan asar rihil ahmar tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Sebab dia akan masuk, namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pemalata langsung pun Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Maupun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alindrungan ngalokoridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Pak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenana ya tema culuk ko mondrina pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu, maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin, dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia Nabi tak hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan daif. Daif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agana Nabi tak 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kui pigau natolak dalek pada pulsona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Maraji itu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah, lulukan ibu jujur na pakai. HP na biasa na lulukan makoy. Kacamata, baju yun na. Ito. Terutama makun raya, dastar na. Kung kacang kiri nala ng kauna, dastar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan di jolok. Ya bana tuh lulukan. Maka dia gurutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pake muludu napa mululukan, aja lalu mu pake masa padale. Maka dia boleh minta DJ.
Maka dapat dengan kamu betongannya ku pak balu. Ya penawat di mapatarala ko kosong pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan ini. Itu apalagi di kan pasar dekat toh. Nah, itu. Jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panas. Tapi aku telah kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasab. Yaitu teko makiro batena matok Pak pada hari Kamis, dena kasia-sia itu tena mati. Jadi namo tu matok Pak kan Pak kata carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matok Pak. Supaya yero kan kuwi laga kuat kalemu dena patu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan kue. Itu namanya jin kuku. Ah, yan itu ampe nabi tanat yangi matok kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jala masih tapi mau perlu pindah dina. Ya pernah baca kena saat masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ah, ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Nah, yang itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia roh cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to motot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makada makoye. Makoda kada alabano cermin mutaruh kuyawan atau jange. Dia nggak padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Pak Bu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa guru dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin. Dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan na pak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan na sabak wetuh. Angka to pak doangan na sabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kekah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah.
Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kibuaki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata, lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki mas sempajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubasyshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodong. Makanya tuh onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Abudali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamar. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunri mas sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan moto melo di guru tak. Dekat di kupang. Mereka rewot, ada guru tatampo tilalam kita. Ya wanang kagundong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka si tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria. Kadir ka na, di makri tahu mana ji. Malo nak makunray, na piaray. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiborang kamera di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya tuh sampai sujadah imamnya 2 lapis. Itu, oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadah imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam dia nasu, kan dok na bisa tau. Dia nasu ko kamara. Apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang. Na pertama ko kamara panalacak poli saliwa. Nah paling nama ketani kunci na dia nasu. Yo pi di kong kana tanah darah ya ling kunci motor. Yang galak joka. Itu. Makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Qur'an. Ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kuridalanna onron na Maryam masampaja wajada indah rizqan. Tuliang kadale na rutu angka buah-buah. Padi dimakan aja nang kaduriang nguko natanya waktu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya maktani gonci na kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Polikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Itu gagal langsung na paturo pong Allah Ta'ala. Kau kinran masampahi ban orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polikin roy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, masak tanya aku Nabi. Makunra-kunray mo. Manang kagagaw kilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, "Inna Allah agasana anna laki hasa." Maka da huwa min indillah. "Anna Allah yubasyshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin." Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria, maka dama ni "Inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab." Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria maka dawe itana namun roka aku bola aku milau 2 cik di milau anak mi nah dia nang kanai terima
Magi ya nak makundra ini tadi mah berarti tanya boleh nasabari. Iya unron nih. Unron nih makanya. Nah sudah apa itu makanya asuko kutunya tama. Sudah masuk nurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatau mas sampajan. Agan nilau. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak. Matangangi tatau mas sampajan nilau do langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi mas sampajan Nabi Zakaria na turu malaikat pole rilangi lawih ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Na janji ko po Allah Taala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru tekong kaaga mustahil o kokorotamu milodong. Itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tiba corona sebab ini runtuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode toko bandre dalam mari masam aja lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru kita ke kamaran lari sekilo sadio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya ninjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakamae badal maktubah bi salatil maktub sesudah salat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau begini. Kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting. Jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat.
Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal walau pulang itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi Andre Muki jolo tate talu tate apa tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrita maka ada macam apa ogi. Ada 5 cabai di batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab atau maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai.
di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong, Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai, tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana sapu jagat. Ya sana sapu jagat sini na isa nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudi betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunisan itu bahaya. Enggak bang, luar biasa itu. Karena itu tembus. Kaya Pak, ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangit aja tepat terus. Decengagan na lino tacinay tilawi talisarikor. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Haji Rahman Amudale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan na lino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan na lino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji decengat toka po ngko surimunri. Aja ta calaka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nakar patasopue. Iya mitu tau misang-isat na Pak Dong ngiko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan kita ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jadi. Tuh, kok Pak Boto to jadi. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa engkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mannya imah kada memagi-magi nang kada le halala nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan janya na lino na nolong. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa inna malikulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulong ngapalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na najama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin kata masuk paja sunnah 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angkat topor masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda itu bisa beda salatnya. Kalau janji masuk pada sunat Datul Masjid, dia sholat sunat taubah yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian, inarong pa makadaka, sininna agagai ijamai okulino, iya mitu nanca jama-jama lino na rekodena komonia emon. Ya kan begitu. Namun ini Pak dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara majo kanang palo minalalung. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada.
Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu, istilahnya untuk menyampaikan risalah, itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu, Pak. Tidak ada perbedaan. Itu hanya pada niat, dan niat itu tugasnya hati, ternyata tugasnya timui. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Itu ampe to matot tadiolo idi ogie, angka lego-lego nakibua. Oh? Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun ria ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lai boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve napa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa.